Untuk acara hari ini kita ingin mendengar pendapat baik dari pihak terkait ya, dinas kesehatan, RSUD dan juga BKPSDM. Karena kebetulan hari ini AKD belum terbentuk, jadi siapapun di DPR boleh masuk. Nah, jadi itu dia. Jadi mungkin yang ibu lihat di sini ada beberapa anggota DPR, ini semua tugasnya sama, menyambung aspirasi masyarakat. Jadi untuk menghemat waktu nanti saya mohon untuk bergantian kita berbicara ya, dan juga kita selesai bicara baru bicara ya. Ini kita sepakati ya. Jadi kadang-kadang RDP ini saut-sautan sering kan. Kalau bisa kita jangan. Kita beretika dalam rapat dengar pendapat ini. Nanti dari tenaga kesehatan yang kontrak yang ingin menyampaikan juga kami berikan kesempatan. Ini mana nih namanya? Yang tenaga kontraknya mana? Itu ya, 2 orang. Perwakilannya, kami berharap perwakilan ini menampung semua yang menjadi pertanyaan yang membingungkan dari kita semua, nanti disampaikan di sini. Ya, jadi tinggal hari ini kita berikan kesempatan pertama terlebih dahulu untuk tenaga kesehatan yang menyampaikan aspirasinya. Karena kemarin sebenarnya sudah ya Pak sudah, tapi kan mungkin tidak berhadapan langsung dengan pihak terkait. Jadi ini langsung saja kami kesempatan waktu untuk menyampaikan apa yang menjadi keluhan dasar daripada tenaga kesehatan yang terkait. Siapa namanya Pak? Nanti disampaikan siapa namanya ya, langsung disampaikan tenaga kontrak di mana, langsung sampaikan pendapatnya. Kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin ketua, saya mewakili pendamping daripada rekan-rekan kawan-kawan bakti tenaga kesehatan Kota Sumsalam dari Yayasan Advokasi Rakyat Aceh, perwakilan Sumsalam. Segala puji bagi Allah, pada siang hari yang berbahagia ini kita dapat berkumpul bersama dalam acara yang baik ini. Kemudian selawat dan salam senantiasa kita curahkan pada Rasulullah SAW yang Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat-sahabat beliau. Yang kami hormati Ketua DPRK Sumsalam, beserta seluruh unsur pimpinan dan seluruh anggota DPRK Kota Sumsalam. Yang kami hormati Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas BKPSDM Kota Sumsalam, Dokter Rumah Sakit Kota Sumsalam, seluruh unsur Sekretariat Dewan Kota Sumsalam yang kami banggakan, dan seluruh kawan-kawan rekan-rekan tenaga bakti tenaga kesehatan Kota Sumsalam yang hari ini hadir bersama-sama mengunjungi rumah wakil rakyat ini. Dalam kesempatan ini izinkan kami dulu menyampaikan sebelum nanti kawan-kawan dari tenaga nakes menyampaikan keluh kesah dan kesedihan mereka. Tentu apa yang ingin kami sampaikan Bapak BKPSDM Kota Sumsalam dari Ibu tenaga Dinas Kesehatan Kota Sumsalam, yang ingin disampaikan hari ini kita tidak mencari peregangan otot atau mencari perbedaan. Tetapi hari ini ada anak-anak negeri Salakaka, saudara-saudara kita, putra-putri terbaik Sumsalam yang hari mengabdi puluhan tahun, memberikan sumbangsi tenaga dan pikiran dalam bidang kesehatan, membantu masyarakat saudara-saudara kita Kota Sumsalam yang berjuang hari ini tidak mendapatkan kesempatan. Dan hari ini ruang ini tidak pernah dibuka oleh BKPSDM baik pemerintah Kota Sumsalam bagaimana membantu saudara-saudara kita ini agar bisa masuk dalam data sistem BKPSDM Kota Sumsalam dan PKN. Ini yang sebetulnya yang disampaikan. Hari ini poin yang terpenting adalah bahwasanya mereka tidak masuk dalam data BKPSDM atau BKN sehingga mereka tidak bisa ikut mendaftar sebagai peserta seleksi dalam P3K Kota Sumsalam. Persoalannya tidak ada upaya kita melakukan bagaimana mereka bisa masuk. Alasan klasik sebetulnya, slip gaji persoalannya dan macam-macam yang mungkin secara aturan harus dipenuhi. Padahal mereka ini punya SK wali kota, ada SK fungsional yang penetapan penerimaan jasa pelayanan dan bersumber gaji dari BPJS mungkin.
Ini ada semuanya sebetulnya. Dan mereka ini ada yang sudah mengabdi 2007. Mulai ini hadir dan lahir, mereka sudah tenaga bakti. Bahkan ada saudara-saudara kita ini yang kemarin tenaga honor 2014 tahun 2002 diputus kontraknya. Hanya alasan itu sebetulnya. Padahal mereka ini honor, tapi diputus. Masuk honor yang baru hanya setahun, dan dia udah jadi tenaga honor, dan mereka menjadi peserta seleksi P3K. Sangat tidak adil ketika hak mereka dicurangi. Mereka ini orang-orang yang sudah lama mengakui untuk negeri kita ini. Tujuan awal pembukaan seleksi P3K ini tentu untuk menampung putra-putri Susalam yang sama ini mengabdi honor di negeri Surakarta agar mereka punya peluang bisa menjadi ASN P3K. Tetapi kalaulah misalnya contoh di Sultan Daulat ada 4 tenaga perawat, 1 pun tidak masuk. Begitu juga dengan formasinya, dengan keslingnya. Artinya kalau mereka tidak tertampung, untuk apa dibuka P3K ini? Kalau hanya orang-orang bisa masuk nanti. Artinya saya melihat tidak ada kesulitan PKPSDM, tidak pernah melakukan lintas koordinasi untuk bagaimana menyelamatkan kawan-kawan kita agar bisa terdata seluruhnya. Karena melihat persoalan penerimaan P3K maupun CPNS ini, setiap tahun ada aja masalah. Kenapa? Nggak membuka ruang sebetulnya. Bermain sendiri, yang penting nyaman menurut dia, aman, kerjanya tanggung jawabnya selesai. Akhirnya apa? Yang terjadi adalah kekecewaan selalu. Setiap tahun demikian. Ini menjadi PR bagi kita semua, agar bagaimana ke depan hal ini bisa. Dan kemudian Pak Ketua DPRK Kota Susalam dan seluruh anggota DPRK yang kami hormati dan kami banggakan, kami menduga ada permainan di sini. Kami menduga ada, tolong nanti tekankan dibuka semua riwayat usulan siapa saja yang mengusulkan itu, dan tahu kapan mereka honor, apakah mereka masuk honor atau tidak, dan mereka orang mana, sehingga dia tahu siapa saja yang masuk itu betul-betul orang honor atau orang yang dititipkan. Karena ini saya ratusan yang nggak masuk. Siapa yang masuk kalau nggak mereka? Itu harapan kami, Bapak. Mohon maaf agak tinggi sedikit. Kenapa? Karena ini penting. Ini tangisan, Ibu, tangisan anak negeri Surakarta, Bapak. Menjerit hati ini ketika kawan-kawannya lahir, tapi tidak bisa menampung anak negeri itu mengakui itu negerinya sendiri. Itu dia. Terima kasih. Mungkin nanti langsung menyampaikan kawan-kawan apa yang menjadi keluhan, dan mengharapkan melalui dari RDP ini ada solusi. Bukan perbedaan pendapat, ada solusi, bukan bertegang pada aturan, tapi bagaimana kita bisa menyelamatkan mereka ini sesuai dengan aturan. Mungkin itu. Terima kasih. Mohon saya kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada tambahan dari saudara ini? Cukup? Kalau tadi kan yang ngomong Bang Edi mewakili. Nah, kita mau dengar juga dari tenaga kesehatannya langsung. Perwakilan lah, waktunya jangan terlalu lama, langsung ke poin. Oke? Baik, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, salawat serta salam untuk menghadap waktu. Kata penghormatan kami kembangkan yang terdahulu. Di sini kami menyampaikan ada beberapa poin ataupun harapan kami di hadapan bapak-bapak, ibu-ibu, para pemangku kebijakan di Kota Surakarta ini. Yang pertama, tentu kami merasa sangat kecewa sebab ada di antara kawan-kawan kami yang sudah lama bekerja, bahkan ada belasan tahun. Ketika P3K ini dibuka, mereka tidak bisa berjuang, kalah sebelum bertempur. Disebabkan kenapa? Karena ada aturan-aturan tertentu yang memang merugikan bagi kami yang bakti ataupun yang bekerja selama ini di Puskesmas Sultan Daulat. Kami ini
asli ataupun putra daerah juga, bukan orang luar. Jadi kepada Bapak Ibu, harapan kami yang pertama, kami meminta kepada dinas terkait agar memberikan ruang ataupun kesempatan kepada kami, mengingat P3K untuk tahap 1 ini diprioritaskan bagi tenaga honorer yang terdata di data BKN. Jadi harapan kami, Bapak Ibu, kami sangat mohon kiranya bisa kami ini, tampaklah aspirasi kami ini, agar di tahap awal ini kami bisa mengikuti seleksi ujian P3 tersebut. Kami tidak takut bersaing dengan kawan-kawan kami dari luar, dari Simpang Kiri misalnya, ataupun dari kecamatan yang lain. Kami tidak takut. Tapi yang kami takutkan sekarang atau menjadi kekhawatiran kami sekarang, orang luar ataupun kecamatan yang lain masuk ke tempat kami atau ke kandang kami, sedangkan kami jadi penonton. Ini yang menjadi kecewaan kami pada saat ini. Memang di pengumuman itu ada dibuat tahap 2 kalau saya tidak salah, ada tahap 2 dikhususkan juga bagi yang tidak terdata di data non-ASN. Tetapi bagaimana mungkin Pak kami bisa mengikuti tahap kedua ini, sedangkan tahap 1 saja tidak cukup? Bagaimana dengan tahap 2? Itu yang menjadi pertanyaan. Itu satu Pak. Yang kedua, mohonlah kami juga ada juga beberapa alasan kenapa nakes ini yang bakti ini tidak bisa dimasukkan ke data BKN. Di sini juga kami minta klarifikasi kepada dinas terkait di mana sebenarnya letak permasalahannya. Yang pertama alasannya Pak, karena kami ini tidak ada slip gaji. Karena kami ini penerima jasa pelayanan dari BPJS, kalau tidak salah ya. Kalau kami bekerja, dapat. Kalau tidak bekerja, ya tidak ada. Itu. Jadi kami mohon kepada bapak-bapak di sini, kami ini yang sudah beberapa tahun yang bekerja, apa kami ini tidak bisa dimasukkan ke data honorer? Atau selamanya kami seperti ini nakes ini? Apakah harus ada dulu slip gaji baru kami bisa termasuk di data honorer di Kota 10 Salam ini? Itu yang kedua. Yang ketiga, kami mohon juga penjelasan. Ada juga kawan-kawan kami di sini yang tahun lalu bisa mengikuti P3K, sedangkan tahun ini tidak bisa lagi. Ini kan menjadi pertanyaan bagi kami. Mana sebenarnya letak permasalahan ini? Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Ada beberapa hal tadi yang disampaikan melalui Bang Edi dan juga tadi apa namanya Bang? Sastian. Sastian. Ya. Di terkait kontrak di Puskesmas Sultan Daulat. Sultan Daulat. Bukan kontrak, bakti di Puskesmas Sultan Daulat. Sultan Daulat. Oke, baik, terima kasih. Langsung saja mungkin kita ingin pada rapat RDP ini semuanya jelas. Secara regulasi bagaimana, ya mungkin jangankan Bapak Ibu yang tenaga bakti, kami DPR-nya pun mungkin belum membaca terkait dengan apa yang menjadi peraturan terbaru terhadap Menpan RB terkait mekanisme penjaringan P3K hari tahun ini. Jadi ini ada beberapa poin yang mungkin bisa menjadi pertanyaan. Langsung BKPSDM ini mungkin bisa memberikan tanggapan terkait yang disampaikan tadi. Ada beberapa poin yang kita catat. Pertama, bagaimana mekanisme penerimaan P3K pada tahun ini, bagaimana bisa terjadi atau perjalanan lahirnya formasi sebanyak 400 formasi di Salam untuk P3K. Kemudian bagaimana mekanisme kita untuk masuk ke dalam data BKN. Ini coba diperjelas saja agar nantinya rekan-rekan juga memahami. Jadi ini izin juga, jangan karena tadi suara Bung Edi ini tinggi, suara BKPSDM tinggi juga, kalau bisa direndahkan. Biar kita tetap ada banyak ya, Pak Kepala BKPSDM ya. Nah, kami persilakan Pak Kepala.
Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ketua DPR Tasmussalam, Bapak Ibu Dewan, Bapak Dewan, semuanya unsur pimpinan dan Dewan yang berhadir pada kesempatan siang hari ini, siang menjelang sore. Teristimewa kepada kawan kami, Edi Yara yang telah mewakili penyampaian lidah melalui kawan-kawan nakes terkait masalah ada beberapa mungkin miskomunikasi kendala terkait proses pendaftaran atau perekrutan P3K di Kota Susalam pada tahun anggaran tahun 2024 yang kebetulan pada saat ini sedang berlangsung. Dan hormat yang sama juga kepada seluruh SKPK, Pak Asisten. Seluruhnya ini agak tegang memang posisinya, kami coba untuk menyikapi ini supaya jangan tidak terlalu tegang sesuai dengan yang kita sepakati di awal tadi, supaya RDP ini adalah komunikasi umpan balik yang bisa menghadirkan solusi kepada kita, tentunya pemerintah Kota Susalam, terkhusus kepada tenaga nakes kita yang lagi mungkin belum puas, saya bilangnya mungkin mendapatkan terangan informasi kepada kita, dari kita ke PSDM. Walaupun beberapa waktu yang lalu sudah kami jelaskan, tapi nggak apa-apa. Kalau mungkin tidak diadakan dengan seperti ini, kita ketemu di sini di ruang yang terhormat ini, ruang Banggar DPR Kota Susalam. Persis Bapak Ibu sekalian, 1 tahun yang lalu, mohon izin saya bercerita sedikit. Saya duduk, mohon izin di tempat duduk Pak Ibu Kesehatan, Bapak Sekda di sini, Pak Abdul, Pak Sekwan di sana, dan ada beberapa kawan-kawan lain juga hadir pada saat pembahasan anggaran. Yang kita bahas ketika itu, mohon izin ketua saya sampaikan sedikit bagaimana secara biar hadir formasi kita yang 400 ini, tambah 100 jadi 500 menjadi ASN, tambah CPNS. Ketika itu kita mohonkan untuk bisa diterima formasi P3K, terkhusus kawan-kawan kita yang tenaga teknis, yang mana notabene tenaga teknis sejak jadi lahir Kota Susalam sampai saat ini belum pernah sekalipun kita rekrut. Sebagai informasi mungkin bagi kita, belum pernah sekalipun. Tenaga teknis apa? Yang di Satpol PP, pemadam kebakaran yang berjibaku mati-matian ketika ada kebakaran ikut diselamatkan. Satpol PP yang ketika ada terjadi benturan dengan ngomongin kebijakan berhadapan langsung dengan masyarakat, itu belum pernah Pak. Bapak Dewan yang terhormat sebagai catatan, belum pernah. Berjuang ketika itu dengan kesadaran pimpinan berusaha ingin meminta dibuka. Begitu juga dengan tenaga yang lain, tenaga pendidikan dan tenaga kesehatan. Sebagai catatan bagi kita semua bahwa kondisi saat ini tenaga kesehatan kita dan tenaga pendidikan kita sudah di atas 95%. Existing kondisi terkini. Itu juga dengan tenaga kesehatan, di bawahnya sedikit, di atas 80%. Kerusakan ketika itu sampai hampir bertengah motor di sini tidak diterima, fokus yang tidak terima, ternyata mengakibatkan implikasi yang luar biasa ketika itu. Ketahuan sama kawan-kawan kita yang honor, mereka melakukan hal yang sama, datang berkonsultasi kepada Bapak Dewan yang terhormat, datang ke kami, sehingga timbul agak riuh sedikit. Singkat ceritanya, pimpinan ketika itu menyatakan kepada kami, segeralah kalian coba lagi datang ke, waktu sudah selesai nih, hampir selesai, mohon izin. Perekrutan ketika itu di Menpan sudah selesai. Alhamdulillah kami bergerak ke sana dengan segala upaya yang kita lakukan, diberikanlah kita formasi pada saat itu 500 dengan catatan 400 tenaga teknis dan 100 CPNS. Itu sejarahnya Pak, kenapa bisa lahir.
Selanjutnya, ini berjalan. Kita sampaikan bahwa ini kabar baik kepada kawan-kawan kita. Ini belum pernah terbuka teknis, maka silahkan mari siapkan persyaratan semua. Apa yang bisa kita siapkan, kita siapkan. Nanti insya Allah akan kita bantu semampu kita untuk putra daerah. Kenapa? Sebagai informasi untuk tenaga teknis ini yang kita bukan 400 P3K ini, gak ada untuk orang luar. Kalau CPNS bisa masuk orang luar dalam Pak Dewan. Kalau tenaga P3K nggak boleh, hanya kita saja yang di sini. Orang Suku Salam, putra-putra Suku Salam dari 5 kecamatan: Penanggalan, Simpang Kiri, Longkip, Standolan, Runding. Mereka silahkan bisa masuk. Regulasi mengatakan boleh masuk nyata. Nah, pada kesempatan ini kami sampaikan regulasi yang kita gunakan setiap tahun, kebetulan tahun ini ada berubah. Yang memutuskan regulasinya adalah dari Kemenpan. Ada diatur dalam 3 keputusan. Pertama, 3 Kemenpan 347, 348, dan 349. 349 yang tema ini khusus untuk nakes. Nah, mekanisme perekrutan semua ada di sini, Bapak Ibu sekalian. Nah, kami jelaskan sedikit. Nanti mungkin ada teknisnya sampai ke arah yang beberapa pertanyaan yang ditanyakan oleh kawan kita tadi, Pak Yara dari Pak Edi, nanti akan terjawab satu persatu. Nah, tujuannya kita nanti mencari solusi gimana, solusi yang terbaik untuk anak negeri kita. Untuk syarat utama, ini cerita kita dulu ketentuan di Kemenpan. Semua yang harus bisa mendaftar, pendaftaran P3K pada tahun ini dilakukan 2 kali. Seperti yang kita umumkan di website resmi BKPSDM. Silakan Bapak Ibu lihat di sana, kunjungi di IG BKPSDM, silakan. Itu yang pertama. Itu kita turunkan, memang ditandatangani oleh wali kota, ketentuan memang demikian selaku BPK, tetapi kita turunkan dari sini. Kedua, yang mendaftar pertama itu yang terdata di BKN, ya, di database BKN. Di periode pertama pendaftarnya adalah yang terdaftar resmi di database BKN. Nah, tentunya bertanya, siapa yang tentunya kita bertanya, Bapak Dewan sekalian, siapa yang masuk di database BKN ini? Gitu. Saya pastikan kawan-kawan kita baik teknis, tenaga kesehatan, tenaga guru, semuanya mereka sudah ada akun bagi yang sudah terdaftar dan terdata di BKN. Karena di tahun 2022 sebagai kilas balik, pada saat itulah baru kali pertama BKN melakukan pendataan seumur kita menjadi Kota Suku Salam. Khusus untuk database BKN, baru sekali itu, saya ulangi sekali lagi, dilakukan pendataan dibuka bukan oleh kami, BKN Pusat, tahun 2022. Kalau tracking record kembali, pada saat itu saya belum bisa. Saya masih nggak organisasi. Tapi ini saya bercerita tentang bagaimana esensinya. Bapak Ibu sekalian, kemudian setelah di tahap pertama tadi yang hadir, yang mengikuti siapa adalah orang yang terdaftar di base BKN, selanjutnya selain terdaftar di base BKN, dia secara terus-menerus aktif berturut-turut selama 2 tahun. Jadi silahkan kawan-kawan kita kawal kawan-kawannya. Aktif enggak dia selama 2 tahun? Itu syarat tetap kita. Ya. Dan persyaratan-persyaratan yang lainnya yang saya sebutkan satu persatu, nanti ada, silahkan dicek sendiri di pengumuman resmi kita di website BKPSDM. Poin syarat yang penting kami sampaikan. Selanjutnya, bagi kawan-kawan kita yang tidak terdaftar di BKN, apa solusinya? Nah, pada tahun 2023, saya awal masuk ke sana. Ini kembali saya bikin contoh, ini agak kurang enak nanti kan. Ini nggak apa-apa, saya kasih contoh. Adik kandung saya sendiri, Mas Rianto, itu saya kira kalau orang Satpol PP semua mengenal dia dari tahun Aceh Singkil Jati, dia sudah honor di Satpol PP. Begitu jadi Salam sudah juga honor di Satpol PP. Tetapi pada tahun 2022 saat pendataan, dia tidak di sana. Dan dia tidak terdata, tidak masuk database BKN sampai saat ini. Apakah semuanya saya tidak ada perbedaan saya bisa masukkannya? Tidak. Saya sampai sekarang tidak masuk.
SBKN. Artinya apa? Ini baru sekali dilakukan oleh BKN pusat, membuka database BKN, dibuka untuk pengisian database BKN pada tahun 2020, notabene pada saat saya di sana. Mekanisme nanti bisa dijelaskan oleh kami. Kebetulan kami pada saat itu sudah menjabat kami di sana. Ada beberapa persyaratan yang masuk mungkin untuk syarat untuk bisa mendaftar waktu itu yang ditentukan oleh BKN pusat. Baik, lanjut yang kedua, bahwa formasi yang kedua tadi masuk kita kepada kawan-kawan kita yang tidak terdaftar di SBKN. Boleh mendaftar di periode kedua. Bukan boleh mendaftar. Oke, oh kenapa? Bagaimana kami mau mendaftar Pak? Kalau mendaftar kami yang sementara yang di pertama nanti kalau udah penuh bagaimana? Kan gitu. Ini kan cerita kita bagaimana realitanya kan. Udah penuh yang di pertama itu ketika yang database BKN itu udah penuh, udah berisi nanti semua. Yang kedua bagaimana kami daftar? Nah, ini bagian daripada penyelesaian, bagian daripada komitmen penyelesaian daripada pemerintah pusat menurut kami. Kenapa? Sampai saat ini yang terdata di database BKN kita itu ada sekitar hampir 2.000, sekitar 1.800, 1.500 sekian untuk P3K di Kota Sumsalam. Nah, tentunya yang kita buka masih 400. Seandainya ini penuh pun berarti kan masih ada kita sekitar 1.600. Apakah ini serta-merta pemerintah pusat langsung hapuskan? Saya kira tidak. Walaupun sampai saat ini esensi regulasi mengatur tentang masalah paruh waktu dan lain-lain itu masih digodok, belum ada diturunkan ke kita terkait masalah itu. Nah, tapi kami yakin untuk pendaftaran bagi saudara-saudara kita yang non-ASN tadi yang bisa mendaftar di periode kedua itu menjadi pendataan bagi BKN. Esensi pengharapan kami mungkin demikian. Jadi pendataan di BKN sehingga nanti jika lulus atau tidak lulus ini menjadi bagian daripada prioritas untuk pemerintah pusat data. Itu masuk pendataan masuk pendataan. Terkait masalah data dan proses penerimaan dan perekrutan persyaratan yang tadi sejauh ini Pak Ketua dan Bapak Dewan, Bapak Ibu semua yang terhormat, itu yang dapat saya sampaikan. Mungkin terkait masalah teknis ada juga suratnya di sini, teknis pendataan tenaga non-ASN di lingkungan instansi pemerintah tanggal 22 Juli 2022. Ini ada dasarnya surat Menpan, silahkan nanti dilanjutkan dijelaskan oleh kabin yang kebetulan saat itu berada di sana. Izin Pak. Terima kasih seluruh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Ketua dan Bapak Dewan yang berada di sini, Bapak Dewan yang terhormat dan kawan-kawan dari tenaga bakti nakes dari Puskesmas dan juga ada Ibu Kadis, Ibu Direktur. Mohon izin saya sampaikan juga mungkin ada Pak Edi ya yang tadi juga udah menanyakan dan menyampaikan aspirasi dari kawan-kawan yang ingin bertanya perihal kenapa mereka tidak terdata. Dan di sini pada tahun 2022 benar yang dikatakan Pak Kaban itu adalah pendataan pertama, ya, itu pendataan pertama. Dan juknisnya suratnya sudah jelas dengan nomor surat Menpan RB dengan nomor B155/11.M.SM.01.00/2022 tanggal 22 Juli 2022 perihal pendataan tenaga non-ASN di lingkungan instansi pemerintah. Dan di sini poin yang disebutkan dengan persyaratan honorer yang berhak untuk didata yaitu A. Berstatus tenaga honorer kategori 2 yaitu THK 2 yang terdaftar dalam database BKN dan pegawai non-ASN yang telah bekerja pada instansi pemerintah. B. Mendapatkan honorarium dengan mekanisme pembayaran langsung yang berasal dari APBN untuk instansi pusat
dan APBD untuk instansi daerah, bukan melalui mekanisme pengadaan barang dan jasa, baik individu maupun pihak ketiga. C. Diangkat paling rendah oleh pimpinan unit kerja. D. Telah bekerja paling singkat 1 tahun pada tanggal 31 Desember 2021. E. Berusia paling rendah 20 tahun dan paling tinggi 56 tahun. Atas dasar inilah kami melakukan pendataan bagi tenaga honorer di lingkungan pemerintah Kota Sepuluh Salam. Jadi, para dinas, juga Puskesmas mengirimkan ke Dinkes, juga dinas-dinas lain mengirimkan ke kami usulannya BKPSDM, dan dengan melampirkan amprah yang mereka terima. Dan untuk kawan-kawan kita yang tidak terdata ini, Bapak Dewan yang terhormat, mereka dibayarkan oleh JKN, yaitu jasa pelayanan, di mana tidak masuk dalam kategori persyaratan pendaftaran. Jadi kami mengacu pada surat Menpan, bukan mengacu pada kepentingan diri sendiri atau pribadi, ataupun golongan, ataupun perintah dari pimpinan daerah. Ini sudah jelas dari surat Kementerian Pan-RB. Dan juga yang terdata jelas dia telah melampirkan SK-nya, membuat akun. Ada juga kasus yang tidak terdata, yaitu karena usia belum 20 tahun. Dia telah memiliki pengalaman kerja 1 tahun seperti persyaratan, namun usianya belum 20 tahun, itu langsung di blacklist sendiri dari sistem. Sekarang kita sudah zaman maju. Dari 2022 kita sudah by system. Jadi tidak dengan usulan manual, bisa kita usul-usul pribadi, tidak. Ini dengan sistem semua. Karena usia pun tidak cukup, itu bisa di blacklist sendiri dari sistem. Begitu juga dengan amprah-amprah lainnya. Jadi mungkin hanya itu saja yang saya dapat sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingin menambahkan Pak Asisten? Nggak ada ya? Dari Kepala Dinas atau SUD? Ya, silakan Pak Gadis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati seluruh Bapak Dewan yang terhormat, Bapak Asisten 1, Pak Kaban SDM, Ibu Dirut, serta ini sudah seluruh rekan-rekan nakes yang ada di luar maupun ada di dalam yang bisa hadir pada siang hari ini. Saya melanjuti hanya anak ataupun keluhan ataupun curhatan dari tenaga kami nakes, dan tentunya saya selaku kepala dinas juga bukan juga kecewa tapi sedih. Sedihnya itu dari tahun 2022 ya, bukan sekarang saya sedihnya. Kenapa? Setelah kami terima ini surat, ya, ini kan datangnya semua disurati, ya, termasuk kesehatan, dan kami juga menyurati semua puskesmas untuk mengumpulkan. Saya kumpulkan juga semua dan melalui bagian umum masing-masing puskesmas untuk mengumpulkan dan kita serahkan ke Bapak SDM. Nah, memang tadi sudah sampaikan sama Ibu Kabit, ya, bahwasanya semua ada aturan, ya. Walaupun saya mungkin ada malam-malam ya Bu, ya saya telepon, saya ngotot juga sama Ibu. Bu, kasihan sama tenaga kami yang sudah lama, tolonglah, ya kan. Tapi karena memang sudah aturan dan sistem menolak. Jadi kenapa saya sampaikan ini, karena memang untuk tenaga nakes, saya nggak tahu juga ya Pak ya, sejak saya dulu dari awal kita berdiri di kesehatan itu memang puskesmas itu tidak tercover gajinya Pak, ya. Jadi sehingga mereka itu kategorinya kategori bakti. Nah, ketika ada Jaspel, ya, karena Jaspel ini memang untuk yang sudah bekerja, ada sejarahnya, ada bakti fungsional itu ketika saya belum ada di dinas, ya. Itu masih Pak Masyuri atau Pak Adri waktu itu, Pak Adri kalau nggak salah. Jadi timbullah namanya bakti fungsional yang mereka mendapatkan jasa pelayanan yang berasal dari BPJS, karena
ada apa ya, dinamika bahwasanya yang baru masuk masa dikasih, makanya ada timbul bakti fungsional yang sudah lewat setahun baru dapat fungsional, yang baru masuk jangan dulu, orientasi dulu setahun baru bisa dapat jaspel, karena jaspel juga terbatas ya, tidak semua sama, nilai dari puskesmas Simpang Kiri dengan Jontor berbeda-beda jaspelnya. Jadi yang bisa masuk honor daerah yang sesuai dengan surat ini, yang bisa tertampung di data BKN itu, yang ada honor daerah seperti bidan desa, dokter kontrak, cuman itu yang bisa tertampung. Dan kebetulan memang ada bidan desa kami, memang Bu saya udah bidan desa loh. Pada saat 2022 dia belum bidan desa, jadi waktu itu masih pegawai puskesmas. Nah jadi belum bisa terdata, karena waktu terdata ini 2022 yang diminta itu SK 2019, SK 2020 dan SK 2021 ya, yang memang ada honor dari daerah. Itu yang digaris bawah itu memang honor daerah. Jadi aturan tidak disetujui kalau itu honornya dari BPJS atau pihak ketiga. Nah, jadi kami sudah konsultasi balik sama SDM, bukan saya tidak ada upaya, bukan saya tidak ada perhatian, bukan saya tidak peduli sama nakes saya. Tidak. Ya, saya selalu komunikasi sama BKSDM, sama dengan Ibu Ria, tetap dengan aturan yang berlaku. Cuman memang permintaan saya secara pribadi sebenarnya sama, kalau memang ada pendataan ulang nih ya, ini kan baru pertama, mudah-mudahan ada pendataan lagi, jangan pakai sumber anggaran lah saya pikir ya, karena memang kalau mereka bekerja ini memang dengan ikhlas ya, memang ketika mereka datang, Bu saya mau honor, Bu saya mau bakti, silakan, saya sampaikan, mau tidak ada gaji loh, gak apa-apa Bu, saya baru tamat, saya mau pengalaman. Oke, nanti saya buat surat pengantar, dan dengan surat permohonan mereka tulis itu tidak menuntut gaji, ya, tidak menuntut gaji ataupun honor ya atau jasa. Ya saya sampaikan nanti ada jaspel, ada nanti turun lapangan, saya sampaikan sama adik-adik karena ada mereka dana BOK ya, banyak puskesmas semua dari situ ya kan. Tapi karena memang mereka masih baru tamat, pengen mengimplementasikan ilmunya yang mereka dapat sama kuliah, mereka ikhlas bekerja tanpa digaji. Itu poinnya. Jadi itu memang permintaan saya dari dulu. Ya, permintaan saya mungkin sekarang sudah dengan Bapak Dewan, ataupun misalnya pendataan tetap seperti ini, mungkin ada nanti buka pendataan tetap dengan honor daerah. Saya minta nakes saya dibayar, digaji dari daerah. Kalau daerah sanggup dengan jumlah berapa? 150 lebih mungkin ya, seluruh 8 puskesmas. Kalau daerah sanggup untuk memberi gaji dari daerah. Nah, atau mungkin karena bapak-bapak dewan yang baru-baru segar bisa menyisihkan dana pokirnya untuk adik-adik ini gajinya, nah, dengan senang hati. Nah, jadi kami hanya bisa tertampung, bisa diberikan anggaran sama Bapeda. Itu hanya untuk dokter Pak, dokter sama bidan desa, cuma itu. Selain CS itu kan bukan nakes ya, CS jaga malam ataupun sopir ambulan itu kan. Jadi dan kami pun sebenarnya bertanya juga ya kan, kami mengusulkan semua nakes sesuai dengan rencana kebutuhan kami di 8 puskesmas. Kami sangat butuh dokter, ya kan. Tapi ya mungkin itu semua dari Kemenpan, IRB. Untuk penerimaan dokter di P3K tidak ada, tapi di CPNS ada. Jadi dasar memang mungkin dari Rembuk Rembuk itu rencana kebutuhan seluruh puskesmas rumah sakit itu ada di Menpan, dan mereka yang membuat formasi ya kalau saya pikir. Karena kalau usulan kami termasuk rumah sakit, ada pertanyaan kenapa formasi, kami semua pada mengusulkan ya. Terutama untuk memang prioritas untuk adik-adik yang P3K. Jadi mungkin itulah Pak, kalau pertanyaan kenapa hanya 1.000 bukan masalah slip gaji, mungkin memang aturannya karena memang sistem menolak ketika diupload semua Pak. Itu pada baikkan itu diupload semua Bu ya, semua diupload. SK yang 2019, 2020 dan 2021. Nah kemudian pertanyaan adik lagi, kenapa 2022 kami bisa masuk? Ekspektasi kami itu
2022, 2000 sekarang 2024 itu P3K itu tetap aturannya sama dengan 2022 berdasarkan SIS DMK. Tahun 2022 itu hanya tolak ukurnya ketika nakes itu ada di SIS DMK. SIS DMK itu Sistem Informasi Sumber Daya Manusia Kesehatan yang ada di Kemenkes. Setiap 3 bulan sekali diupload ya, diupdate terus sama tenaga pengelola SIS-DMK di masing-masing puskesmas. Katanya ya untuk tahun 2000 mungkin nggak rezeki 2024 bertindak berdasarkan SIS-DMK. Sebenarnya masalah ini bukan hanya kita sebut salam. Kita punya grup juga seperti tenaga saya, kasih saya, semua grup memang seperti ini juga. Termasuk rumah sakit Gaya Luwes yang dibayarkan honor-honornya itu Jasper dari Bluet karena mungkin Bluet penerimaan Bluetnya besar ya, mungkin sampai miliar sampai triliun setahun, itu untuk honor-honor mereka pun dari Bluet itu tetap nggak masuk data karena mereka digaji dari Bluet, Jaspernya dari Bluet, honor dainya dari Bluet, itu pun tidak masuk ke pendataan BKN. Nah jadi ya seperti itu. Jadi pertanyaan dia, kenapa tahun lalu bisa? Ekspektasi kita ya semua itu tetap pada sistem MK. Saya jamin semua nakes kami masuk ke sistem MK. Tapi nyatanya memang ketika tahun 2024 aturan berubah. Tapi tadi ada kesempatan yang kedua ya Pak Kano yang 2 tahun berturut-turut bekerja, ya insya Allah bisa mengikuti lah adik-adik, sama-sama lah kita berdoa. Jadi cuma itu, kalau solusinya tadi ya itu tadi, kalau tetap pendataan nanti dibuka dengan sistem seperti surat ini, ya daerah harus sanggup menggaji adik-adik nakes kami ini, terutama prioritas yang tadinya udah sampai yang 5 tahun, 2 tahun ke atas, yang sampai ada malah 13 tahun. 15 tahun. 15 tahun ya, Sapriyadi berapa? Saya 12 tahun. 12 tahun, itu prioritas, ditambahinlah dana kami, bukan hanya dokter kontra atau di Desla untuk adik-adik yang nanti kami data lah yang mana yang kira-kira yang sudah 5 tahun sampai mungkin maks 15 tahun ada bisa dibayar dari jasanya, bukan hanya dari Jasper aja tapi dari daerah. Mungkin itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin saya menambahkan, tadi ada yang terlupa, untuk kawan-kawan nakes juga bertanya. Saya menjelaskan secara teknis, kenapa di tahun 2022 kami bisa ikut walaupun kami tidak terdata. Nah, di 2022, sedikit saya menjelaskan Bapak Dewan yang terhormat, ibu-ibu nakes ini di bawah naungan Kemenkes, Kementerian Kesehatan. Kementerian Kesehatan kalau saya lihat sama seperti Kemendikbud, sangat mengawal anak-anak di bawahnya di daerah, sangat mengawal. Karena pada tahun 2022 yang bisa mengikuti yang terdata di SIS DMK itu regulasi pengadaan 2024 dengan syarat terdata di SIS DMK, dan telah 2 tahun juga ya Ibu Kadis ya, mereka bisa berkompetisi bersama kawan-kawan lain yang sudah terdata. Di tahun 2023 kita tidak membuka nakes, kita ada formasi guru. Dan sama halnya Kemenkes sama Kemendikbud juga yang terdata di Dapodik. Di 2023 mekanisme pengadaan P3K tenaga kesehatan itu ada formasi khusus dan umum. Yang khusus di mana terdata di SIS DMK, terdata di database BKN, dan yang umum bisa melamar itu boleh dari instansi manapun, kabupaten, kota manapun. Makanya kawan-kawan juga bisa berkompetisi di kabupaten lain dengan menggunakan maksimal bekerja, pengalaman bekerja minimal 2 tahun di bidangnya yang relevan. Mereka bisa mendaftar, walaupun tidak terdata itu di kabupaten manapun mereka bisa mendaftar. Alhamdulillah yang saya dapat kabar juga, mereka banyak lulus di daerah lain. Singkil, Aceh Selatan, Sidikalang, bahkan Pakemon, Pak Barat. Dan di tahun ini mekanismenya beda lagi Bapak Dewan yang terhormat. Itu bukan kemauan kami BKPSDM ataupun kawan-kawan se-Indonesia, itu udah aturan Kepmenpan 349 tahun lalu, Kepmenpan 648 yang menaungi mekanisme teknis nakes.
Nah, di tahun ini seperti itu mekanismenya beda lagi. Kawan-kawan yang tidak terdata itu masuk ke periode kedua. Tapi kita yang berkompetisi di sini hanya kita putra-putri daerah Sebul Salam, tidak bisa masuk dari daerah luar. Makanya khusus kita hanya kita juga yang di sini. Jadi harapan kami pun nanti kita sama-sama, kami pun berharap pada Bapak Dewan yang terhormat juga sampaikan ini ke pusat. Jadi dengan 150 data ini bisa disampaikan ke Kemenkes juga bersama-sama dengan Ibu Kadis. Untuk anak-anak di bawah naungan Kemenkesnya ini ada 150-an yang tidak terdata. Jadi jika ada mungkin sudah sampai ke pusat, untuk didata kembali kami siap mendata dengan aturan yang berlaku. Hanya itu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur dari Allah Subhanahu wa taala, selawat kepada baginda Rasulullah SAW. Untuk memberikan waktu, kata-kata penghormatan saya tumpangkan kepada terdahulu tanpa mengurangi rasa hormat kepada bapak-bapak dan ibu-ibu yang berada di belakang kami. Yang sangat saya banggakan juga ini Bu Miri. Terima kasih sudah bersama masyarakat kita. Mudah-mudahan terus istiqomah mengawal masyarakat kita yang mungkin tidak tersalur aspirasinya kepada kami. Yang pertama yang saya sampaikan adalah sebuah apresiasi kepada pihak DPRK yang sudah memberikan kesempatan kita semua untuk berkomunikasi kepada Ketua Pimpinan Sementara, juga kepada yang saya banggakan dari pihak pemerintah juga yang sudah ikut serta aktif dalam mengawal isu-isu belakangan ini, sehingga dalam benak saya bahwasanya tidak ada yang tidak bisa diselesaikan kalau kita bisa duduk bersama. Jadi ibu-ibu nakes juga, ini rasa cinta kepada ibu-ibu nakes ini ada ini. Kecuali eksekutif tidak hadir, ini baru kita gawat ini. DPR tidak mau, ini baru kita gawat. Tapi kedua belah pihak duduk bersama, ini hal yang positif yang saya apresiasi kepada lembaga kita dan lembaga eksekutif yang ada di Susana. Yang terakhir ini Pak Ketua dan Pak BKSDM, saya kurang paham juga ini mengenai gelombang kedua ini. Gelombang kedua ini kapan? Yang kedua formasinya apa? Kan begitu. Ini kan dijanjikan nih kawan-kawan kita atau saudara-saudara kita ini gelombang kedua nanti. Seolah-olah gelombang kedua ini yang 150-an ini bisa masuk semua ini. Yang ini yang di benak saya ini. Nah, kalau memang ada salah mungkin bisa dijelaskan, karena gelombang kedua ini juga menjadi bahan perhatian kita ke depan ini. Kalau mereka juga tidak bisa ikut. Jadi jangan janji-janjikan ini gelombang kedua ini bisa masuk. Nah, tapi sama pikiran saya. Ini gelombang kedua ini apa dia? Kapan dia? Dan gimana pastinya, formasinya bagaimana? Nah, ini biar kita bisa terbuka ini ibu-ibu. Jadi jangan anggap ini ibu-ibu ini sebagai pesakitan kami. Kita bekerja sama ini. Kami berada di dalam bapak ini. Jangan anggap kami ini sebagai orang yang menunggu bapak itu. Enggak. Tapi demi masyarakat kita gabung ini. Kalau perlu memang kita menyurati, kita surati sama-sama. Ini mohon diperjelas bagaimana mekanisme gelombang kedua. Dan apa itu formasinya, kapan waktunya. Yang ketiga, ada tadi disinggung masalah hal inti saya lihat di sini. Yang pertama, formasi tidak ada. Di gelombang pertama ini, yang ada di gelombang ya, di sendalat ya. Formasi tidak ada. Bagaimana ini biar ada solusinya, formasinya ada. Yang kedua, ada formasi tapi tidak ada persyaratan memungkinkan. Seperti ada yang sedang gaji. Ini ada nggak solusinya ini? Atau ada IPK terlalu tinggi? Apa bisa diturunkan ini barang ini? Jadi kita punya solusi ya. Di gelombang pertama ini ada formasi, ada masalah satu, formasi tidak ada, tapi orangnya ada.
ada formasi ada, tapi persyaratannya membuat kawan-kawan tidak bisa ikut. Seperti sudut gaji dengan IPK terlalu tinggi. Jadi mohon dicatat ini, kok nggak ada ini notulen daripada BKSDM ini. Nah, mohon dicatat BKSDM dan kawan-kawan yang berada di tempat saya, ini mohon dicatat dulu ini. Notulen kita harus ada ini. Ini ada, itu dia masalahnya. Formasi ada, tapi tidak ada formasi kawan-kawan di sini. Nah, tidak ada formasi satu ini dari saudara. Yang kedua, formasi ada, tapi persyaratannya apakah dipersulit atau dikemanakan ini? Sehingga yang dipersulit ini bisa kita turunkan dia Pak Abang Andaku Rano. Nah, ini Abang Anda saya ini, saudara kami ini. Sehingga kawan-kawan yang di gelombang satu ini formasinya ada, bisa kita ikut sertakan terus. Jadi itu saya lihat ada titik temunya kita ini Bang Rano dan kawan-kawan Pak Ibu Kadis dan Ibu NSB, bagaimana nakes kita ini bisa kita ikut sertakan. Jadi saya tekankan di sini pihak eksekutif juga mewakili Pak Sekda dan Wali Kota, mohon sama-sama kita memperjuangkan nakes ini, apalagi DPRK ini berperan aktif terutama di bawah komando pimpinan sementara Pak Rasulmin dengan Bung Ade. Nah, ini sangat terima kasih kami ini Pak, sehingga bisa kita salurkan ini. Daripada orang ini demo-demo kan, mending kita seperti ini, ada mayat kita. Jadi saya pikir kalau memang ada solusinya Bang Rano dan Ibu Kadinkes dan kawan-kawan semua, ini kita bisa sedikit mempermak ulang agar bisa sama-sama kita tampung saudara-saudara kita yang kita cintai ini. Terima kasih pimpinan, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin tambahan tadi dari izin tambahan pimpinan mengenai gaji honor nakes itu mohon ketua kalau bisa memang kita bisa lah format nanti 2025. Itu kita nanti kita format. Ini nggak janji kita nih. Kita serahkan dulu ke Bapak, kita hitung ulang dulu. Bagaimana 150 orang ini metodenya mengaturnya nih biar bisa ya Bu. Tidak bisa semua, ya setengah yang lama-lama dulu kita selesaikan. Ya kan? Nah, saya pikir uang kita banyak, tinggal kita atur pengeluaran biar bisa masuk ke orang ini. Terima kasih. Baik, Pak As, silakan Pak As. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Data kehormatan saya limpahkan kepada yang terdahulu. Di sini tadi ada penyampaian dari senior saya KMPI Bang Edi terkait dengan permasalahan dalam hal rekrutmen P3K. Jadi sebelumnya perkenalkan, nama saya Sekolah. Sebelumnya saya juga honorer dulu di bawah asuhan Dinas Kesehatan bagian promosi kesehatan di Puskesmas Roke. Jadi saya dulu nggak menerima gaji BPJS, tapi memberikan gaji dari POK. Jadi terkait dengan peraturan yang disampaikan oleh Barano tadi, begitu dilakukan audiensi di hari Senin kemarin, memang saya tidak menghadiri Pak Edi, Bang Edi, dikarenakan kemarin masih perjalanan daripada Aceh ke Darussalam. Tapi pada hari ini saya hadir dan semalam saya sengaja buka situsnya di Kemen PRB bahwasanya di tanggal 1 Oktober kemarin Pak Menteri Abdullah Azwar Anas menyatakan memang ada 3 regulasi yang dipaparkan oleh tadi terkait dengan di 347 tahun 2004 nomor 347 tahun 2024 terkait dengan mekanisme persyaratan, kemudian di 348 terkait dengan fungsionaris di tahun 2004 dan 349 di bidang kesehatan. Jadi terkait dengan pertemuan kita sebenarnya ini adalah terkait dengan bagaimana mencari solusi yang terbaik seperti itu. Jadi terkait dengan itu ada 2 gelombang, yaitu gelombang 1 sampai 20 Oktober itu yang masuk di dalam kriteria dalam rekomendasi ini adalah yang mempunyai database. Kemudian di gelombang kedua pada tanggal 17 November sampai di 31 Desember itu di luar dari database. Tadi sempat disampaikan oleh Bang Rano, yang mendaftar di poin kedua, di gelombang kedua itu adalah nanti salah satu pendataan bagi kami.
mengapa pendataan ini bukan dari kemarin? Sehingga persyaratan di Kementerian RB tadi, di situ ada sudah dijelaskan bahwasanya yang masuk di dalam P3K itu persyaratannya itu adalah yang mengabdi di 2 tahun terakhir. Bagaimana dengan nasib orang yang diberhentikan pada tahun 2022? Apakah mereka tidak diberikan kesempatan dalam hal mengikuti dengan P3K ini seperti itu? Jadi di sini saya menawarkan, negara kita ini adalah negara Republik Indonesia dan ada beberapa provinsi yang memiliki keistimewaan. Apakah tidak kita bisa baca dalam regulasi kalian itu sehingga ini nanti bisa kawan-kawan yang hadir di sini bisa ikut tes dalam hal P3 tersebut dengan mungkin mengacu kepada UPA ataupun kanun seperti itu. Jadi mungkin nanti bisa dibaca dalam hal peraturan tersebut apakah bisa sehingga nanti itu adalah referensi kita bagaimana kawan-kawan yang ikut dalam nakes ini hadir dalam hal mengikuti seleksi. Jadi harapan kami bahwasanya adalah titik temu dari kita ini semua yang hadir ini agar tenaga kesehatan maupun guru bisa ikut seleksi. Mungkin itu aja tambahan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, terima kasih Pak Han. Saya rasa hampir sama substansi yang disampaikan Pak Toto dan Pak Hans ya. Kita udah sama ini, biar kita juga lebih cepat mencari solusinya. Jadi ya, biar kita simpulkan dulu. Ini tadi kan beberapa poin kan sudah kita sampaikan. Ya, jadi nanti saya minta BKPSDM siapkan jawabannya langsung poin ke-7 sehingga kena dia. Ya, jangan kemana-mana larinya, langsung poin-poin yang tadi ditanyakan oleh Pak Dewan terkait gelombang kedua, persyaratan dan lain langsung ditujukan. Mana aturan yang menjadi landasannya, kenapa kita tidak boleh ubah, apakah bisa kita ubah, apakah ada upaya kita, itu langsung ke situ nanti jawabannya. Ya silakan Pak Antoni, biar kita terarah. Silakan. Baik, terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata penghormatan kami sampaikan kepada yang sudah menyampaikan terdahulu. Terima kasih atas kesempatan diberikan kepada kami pimpinan terkait dengan menyangkut dengan nakes ini, tentunya honorer ya. Tentunya kami juga mencatat sebagai bahan-bahan kita ke depan supaya terkait dengan kesejahteraan para honorer kita. Yang pertama kami pertanyakan kepada BKPSDM terkait dasar apa pemerintah untuk mengajukan kebutuhan P3K. Tentunya jawabannya sudah ada, itu yang terkait yang disampaikan oleh Ibu ini tadi tentang peraturan Menpan RB. Kemudian yang kedua, data P3K ini siapa yang menginput ke BKN dan bagaimana prosesnya? Tentunya saudara-saudara kita yang honorer ini ada pertanyaan ini, Pak BKPSDM. Bagaimana, siapa yang menginput ini? Kemudian bagaimana prosesnya supaya kita ini tidak dijudge untuk seolah-olah ada kepentingan. Ini kebaikan kita bersama ini, ya. Kemudian selanjutnya, berapa waktu agar masuk prioritas P3K untuk diajukan ke database-nya BKN? Berapa formasi apanya waktunya? Supaya kita tahu ini dibuka nanti ini. Karena supaya jangan nanti menjadi PR RDP kita ke depan terus. Nah, dan kita landingnya di situ-situ aja. Saya rasa kawan-kawan honorer kita ini berharap eksekusinya bukan hanya duduk rapat bermusyawarah yang tidak ada implementasi ataupun eksekusi yang bagus yang menguntungkan kepada saudara-saudara kita honorer. Kemudian yang terakhir menurut kami,
bagaimana riwayat honorer ini? Nah, riwayatnya untuk dapat diperjelas dan dituntaskan. Nah, bakti, tentunya honorer bakti ya. Nah, bakti yang tidak ada surat-suratnya ini ya, yang secara legal standingnya nggak jelas ya. Nah, bagaimana saudara-saudara kita ini yang hari ini bakti untuk daerah kita, kayak mana? Nah, ini yang harus kita pertegas baik di pemerintah ataupun kami yang di DPR ini supaya selaras untuk memperjuangkan hak-hak masyarakat kita itu. Demikian pimpinan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya keterwakilan dari Yara. Perkenalkan, nama saya Joni. Ada beberapa poin, Mohon Joni. Perwakilan dari Yara juga. Ada beberapa poin yang ingin saya sampaikan, mungkin agak tanggung jawab saya dengar tadi. Pertama yang rekan-rekan dari Nakes ini, rekan-rekan dari Nakes, kebetulan saya guru di SMA Udin. Pertama yang disampaikan adalah bisa atau tidak dibantunya orang ini ikut di tahap satu. Bisa atau tidaknya. Jadi kalau kita pun belum bisa minta kemana, tujuan tetap kita juga. Baik. Yang kedua, pendataan DKI di tahun 2022 bulan Oktober, betul di situ ada limitasi gaji. Sebenarnya seperti ceritakan sama Bang Edi tadi, kantor dewan ini kita buat semua dari pantau semua juga bisa. Kenapa sih enggak dari kemarin? Batu pendataan itu seolah-olah orangnya ada gaji dulu, tapi di data juga, ya sekitar data apa saja dirapatkan juga biar tidak blunder. Mungkin itu. Baru kemudian udah disinggung sama senior kami tadi, Bang Toto. Di tahap 2 ini mekanismenya seperti apa? Tapi ada yang belum disampaikan tadi. Karena setahu saya P3K di 2024 ini tidak ada passing grade. Tidak ada passing grade menentukan, beda kayak saya P3K tahap 1 dulu. Saya termasuk angkatan pertama P3K. Kalau dulu masih ada passing grade-nya, sekarang nggak ada. Kita bahaya di tahap 2 mengisi formasi. Sedangkan di tahap 1 sudah pasti penuh, karena nggak ada formasi. Ini yang harus jadi pemikiran kita. Jadi agak tanggung saya rasa tadi tidak menyampaikan hal ini Ketua. Karena tidak ada passing grade, sudah pasti ada krisis semua. Asalkan ada di situ formasi, sudah pasti ada pelamar di situ. Jadi apa kabar di tahun 2 masih ada formasi atau tidak? Kasihan. Di tahun 2024 ini sudah pasti pendataan DKI berada. Saya baca di media juga. Di 2024 pendataan DKI sudah pasti tidak ada, melainkan hanya di 2022. Jadi intinya di sini bisa atau tidak dibantu, apa solusi untuk orang ini, kemudian di tahap 2 apakah ada formasi atau tidak. Karena sudah pasti di tahap 1 formasi ini terisi semua. Betul. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Saya rasa kalau ditanya seluruh sisi kanan saya ini, pertanyaannya sama semua. Kita sebenarnya kita tunggu-tunggu pertanyaan sisi kiri, jawaban dari sisi kiri. Ya, saya tanya nanti masing-masing anggota dewan tanya semua sama, termasuk saya. Jadi ini Pak Rado, kenapa tadi saya ingatkan untuk disiapkan langsung jawabannya biar efektif waktu kita. Jadi langsung saja Pak Rado kami berikan. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Indonesia Raya. Biar jangan tegang Pak. Iya. Tapi tadi kontennya kita ini kan cari solusi. Kalau saya singkat aja. Yang saya hormati pimpinan sementara, insya Allah nanti jadi penitip, Pak Syekwan kami dulu, sekarang jadi asisten.
dan seluruh BKSDM, Dinas Kesehatan, RSUD sampai ke ujung sana yang kami hormati. Bapak Ibu Dewan yang terhormat, jadi begini, dengan singkat saja, bisa nggak? Nah, ini kita cari solusi. Kalau orang politik itu ngambil kebijakan langsung. Kalau kita berbicara aturan, itu udah mentok kita semua. Ada sih. Karena ini nasional. Jadi kalau kami nanti berbicara seperti ini, seolah-olah tidak mendukung. Tidak. Kalau udah namanya udah keluar dari Kemenpan itu mentok. Tinggal kita bagaimana mengambil kebijakan. Karena ini nggak mungkin Kemenpan ini berlaku hanya Salam, nggak mungkin. Kalau udah kita dengar semua. Rekan-rekan nakes ini kan mau berkompetisi sebenarnya. Ya betul. Iya kan? Betul. Orang mau berkompetisi. Syaratnya kan satu terjegal tadi. Slip gaji. Iya. Betul. Kan itu aja persoalan yang masuk kan. Bisa nggak kita terbitkan slip gaji itu berdasarkan SK Wali Kota? Nah, ini dulu, ini catat dulu kan. Kan ini dulu, ini kan kalau kami ini mohon maaf ya, kalau orang politik ini ya dasar hukumnya tipis-tipis, nggak sampai ke pasal ayat B, 3B nggak sampai. Yang kami tahu bagaimana orang ini bisa berkompetisi, masuk barang itu selesai tidak ada persoalan. Betul. Kan itu aja. Betul. Nah maksud saya Pak Ketua, mohon izin, kalau memang bisa slip gaji ini kita seolah-olah tutup mata, kenapa tidak kita cek ahli itu? Iya betul. Itu aja. Soal sistem, bagaimana pendataan, bagaimana pengusulan teknisnya, saya rasa nggak usah saya pertanyakan, udah ada semua di pasal-pasalnya. Tinggal bagaimana memformat data-data itu. Nah, satu lagi usul, bagaimana data ini bisa terkawal? Saya dua aja ini. Karena kita nomor 2, mohon maaf. 2 aja. Yang kedua, ini saudara-saudara rekan anggota dewan, begini aja kita buat. Untuk formasi yang akan datang, ini kita kawal sampai Kemenpan. Sampai kerjasama mitra, kalau BKSDM mitra kerjanya siapa? Komisi berapa? Komisi A. Ya, dalam pendataan ini nanti, dalam pengantaran ke sampai Kemenpan ini, walaupun sistem namanya, ya kita antar sampai Kemenpan. Biar ini terbuka semua. Jadi pihak Bapak Ibu ini nggak seolah-olah disudutkan, DPR ini seolah-olah tidur, tidak. Sama-sama kita yang itu. Saya yakin dan percaya yang kita dalam ruangan ini semua punya niat baik, semua punya niat sama untuk negeri Sadakarta ini lebih baik. Kami itu aja poinnya. Yang pertama, bisa nggak kita preteli ini dalam bahasa pasaran ini. Yang kedua, mari Pak Ketua, ke depan kita kawal semua program orang ini, kita kawal dengan bersama. Betul. Ya. Jadi mungkin sekedar itu yang bisa kami sampaikan. Kalau ya ada kata-kata kami yang salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Ini terbiasa saja. Pertama-tama terima kasih masukan dari rekan-rekan DPR dan juga baik dari perwakilan rakyat yang mendampingi kawan-kawan nakes, termasuk dari nakes. Pertama perlu saya sampaikan di sini juga biar penguatan terhadap cita-cita kita bersama ibu-ibu yang mohon maaf kami belum bisa sediakan tempat duduk, hanya lesehan ya. Saya tadi sudah arahkan untuk tempat duduk, tapi karena memang mau membersamai kita di sini mendengar langsung, inilah gedung DPR ini kita buka semaksimal mungkin. Walaupun tadi komunikasi kami pagi dengan Pak Asisten ini sudah pernah datang nakes ini eksekutif dan sudah dijelaskan. Tapi disitulah ruang mendengar pendapat dari DPR. Walaupun akad kami belum jalan, tapi tetap harus yang namanya roda pemerintahan ini wajib berjalan. Jadi hari ini kita sudah tahu substansinya. Ya, tadi poin-poin penting yang sudah kita ini saya simpulkan. Pertama, untuk penerimaan P3K ini, bagaimana mekanisme yang bisa kita lakukan untuk menampung aspirasi tenaga-tenaga kesehatan kita ini bisa ikut serta dalam penerimaan. Jika ada peluang yang bisa kita lakukan, termasuk tadi menyurati daripada BKN, juga harus kita lakukan. Baik itu nanti surat melalui wali kota dan dibantu dengan DPR, kami tandatangani nanti 20 orang anggota DPR yang hadir ini bisa jadi solusi. Ya kan? Kedua, bagaimana masalah pendataan data ini ya, data BKN ya.
yang terdata, tenaga honor yang terdata di BKN, ini ada nggak peluang? Ini kan informasi ini tentunya kan tidak langsung ke kamar kami DPR ini, pasti kan ke instansi yang membawahinya. Jadi situ siapa? Kita BKPSDM. Nanti tolong BKPSDM yang sampaikan kemarin. Jadi poin-poin itu mohon secara tertuju langsung karena sama semua ini. Anggota DPR ya, ini sama semua perbedaannya. Kami nggak di pihak mana-mana, kita hanya memfasilitasi. Ya, apa yang menjadi tindakan kita ke depan ya apapun kita coba. Walaupun mungkin peluangnya hanya 0,01%, tapi wajib kita coba. Itu aja mungkin kami persilakan Kepala BKPSDM. Baik, izin ketua kepada Bapak Ibu Dewan yang terhormat dan rekan-rekan semua yang hadir pada kesempatan ini. Izinkan kami menjawab satu persatu pertanyaan daripada Bapak Dewan. Namun poin yang penting kami kira harus kami sampaikan bahwa saat ini proses pendaftaran sudah berlangsung se-Indonesia. Mau nggak mau, suka nggak suka, proses itu bisa berjalan. Jadi harapan saya sama kawan-kawan, manfaatkan ini, jangan nanti tergilas. Itu poin pertama yang saya sampaikan. Yang kedua, terkait masalah pertanyaan daripada Pak Dewan kita, Pak Toto tadi, untuk periode kedua, itu bagi kawan-kawan kita yang sudah membaca mungkin Pak, ada di website resmi BKPSDM kita juga ada, kemudian di sini juga ada, di lampiran surat PLT Kepala Badan Kepegawaian, lampiran kedua, ada bunyinya jadwal seleksi pengadaan P3K tahun anggaran 2024 bagi pelamar tenaga non-ASN yang aktif bekerja di instansi tapi tidak terdata di BKN. Artinya di sini jadwalnya sudah ditentukan dari sana 1 hingga 30 November. Jelas dia bukan. Intinya bisa ikut di periode kedua. Itu poin penting Yang tidak terdata di BKN. Tidak terdata. Ini saya berbicara terkait masalah yang menjadi sudah berjalan sekarang dengan regulasi. Nah, terima kasih pada Bapak Ibu sekalian. Jika memang ada solusi, kami sampaikan beberapa waktu yang lalu, tahun 2003 tadi mungkin belum tersampaikan kami bahwa terkait ini kan permasalahannya paling utama data tidak masuk database BKN. Ada tadi pertanyaan mengatakan boleh tak kita cari solusi bagaimana salah satunya syarat untuk masuk database BKN itu slip gaji, kita upayakan bisa dimasukkan. Nah, seandainya pun boleh ya Pak Yusuf, seandainya pun boleh, dan jika itu tidak boleh, seandainya pun boleh, itu terjadi di tanggal 22 Juli tahun 2022 pendataannya. Seperti saya sampaikan tadi, baru sekali dilakukan pendataan semenjak jadi Kota Sumsel oleh BKN. Seandainya pun boleh. Nah, namanya harapan juga tetap masih ada, kan begitu Bapak Ibu sekalian kan? Boleh, ini masukan bagus. Kondisi yang saat ini yang ada di, kalau menurut pendapat kami, izin ketua, hasil rapat kita ini kita tuangkan dalam bentuk usulan atau surat kepada Menpan atau BKN. Kita hubungi tanda tangan pada para dewan yang terhormat, surat ditujukan ke Menpan, ditandatangani oleh eksekutif dan PPK kita atau Pak Wali Kota, Pejabat Wali Kota. Kita sampaikan, kita tunggu jawabannya nanti apa terkait masalah proses pendataan, ya. Kita beritahu kondisi existing pegawai kita dengan segala permasalahan yang ada nih, seperti nakes terutama dan kawan-kawan kita yang lain. Kita sampaikan secara keseluruhan hasil rapat kita buat notulennya, kita sampaikan apa permohonan kita melalui surat resmi. Kami dukung, kami siap membuat jika ini memang menjadi solusi bagi kita bersama. Namun cerita fakta dan kondisi yang terlaksana sekarang yang sedang terjadi perlu kami sampaikan, jangan nanti terlena di situ. Seandainya nanti ini tidak tersetujui dari sana, ini tak berjalan. Usulan, kalau kita sepakat bersama, kita lanjutkan. Kami siap menyurati
dibubuhi mungkin sebagai dukungan-dukungan daripada dibubuhi tanda tangan, silakan siapkan siap untuk melatih itu sebagai leading sektor kepegawaian di pemerintah Kota Sumsalam. Selanjutnya pengumpulan data ya, pengumpulan data itu seperti kami sampaikan tadi terjadi di tahun 2022. Nah, proses penginputan yang kemarin tentunya ada beberapa seleksi yang melalui surat ini tadi sudah disampaikan kepada seluruh SKPK kemarin, dan itu sudah dilakukan. Ada sistem ya Bapak Ibu sekalian, kita sampaikan, mungkin nanti bisa dijelaskan sedikit tambahan oleh Ibu Kabid selaku teknisnya. Ada sistem itu, ketika kita masukkan datanya, kita klik, dia menolak. Jadi sehingga kita upayakan bagaimana menolong pun terkait ketika kurang salah satu syaratnya, itu kan down sistemnya. Nah, yang bisa kami sampaikan pada saat ini, yang bisa kami bantu, pengalaman saat penerimaan CPNS kemarin. Ini sedikit saya ikut belakang. Ada 1.200 pelamar TMS atau tidak memenuhi syarat, Pak Ketua. Artinya apa? Proses pendaftaran kita saat ini, baik itu CPNS maupun P3K, sudah melalui digitalisasi oleh sistem. Jika melakukan kesalahan dan kesilapan sedikit pun, sesuai regulasi, bisa menjadi TMS. Nah, ketika di ranah ini, bagi kawan-kawan kita yang lain, yang ada di sini yang ingin mendaftar, masuk ranah kami sebagai temp verifikator, ini untuk anak negeri. Ketika permasalahannya, syaratnya tidak terlalu fatal, pasti akan kami bantu. Pasti akan kami bantu. Dan itu sudah kami butuhkan pada saat penerimaan CPNS kemarin. Mungkin itu saja Pak yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Tentunya banyak kurangnya daripada lebihnya, sesuai kesepakatan tadi. Ada lagi? Belum. Kurang ngambil dari mengenai sebut gaji dan IPK itu, memang yang menentukan itu sedikit biar saya sambungkan. Maksudnya tadi, apakah gaji ini syarat untuk pendaftaran P3K atau gaji ini untuk sebagai data ASN, data BKN? Nah, ini dicoba dijelaskan. Sama ada nggak aturan jika terkait IPK? Kalau saya baca nggak ada aturan IPK di persyaratan, nggak ada aturan IPK. Tapi ya berarti tinggal gaji aja tadi. Sebenarnya itu syarat itu apa, dijawab? Izin Pak Dewan, itu slip gaji untuk di pendataan atau pelamar di periode kedua. Kalau untuk pendataan memang ada dibutuhkan amprah di tahun 2022, dan untuk di tahun ini pada saat pelamarannya ada diminta riwayat kerja. Mungkin bisa dicek di panduan nanti, masing-masing pelamar bisa unduh panduannya. Saya rasa kalau udah 2 tahun bekerja dan itu tidak dilihat gaji, karena yang tidak terdata di non-ASN untuk mendaftar di periode kedua. Jadi pertanyaannya sekarang, ini pertanyaan saya lah. Kondisinya hari ini kan ada tenaga bakti. Mereka kan tidak terdata di ASN, tapi terdata nggak mereka sebagai tenaga kontrak? Ini kan pertanyaan, karena kan yang bisa mendaftar ini kan tenaga kontrak yang terdata 2 tahun ya. Nah, itu coba, ini yang kita cari solusinya nih. Tenaga bakti tadi karena dia digaji dari jaminan jasa pelayanan, jasa pelayanan, apakah dia termasuk sebagai, apakah bisa kita buat mereka itu masuk aja sebagai tenaga kontrak melalui SK Wali Kota ini yang kami sampaikan? Kalau bisa kita lakukan gitu, sehingga mereka ikut mendaftar. Selesai Pak. Betul. Izin. Syarat utama untuk tahap pertama mendaftar, ini aturan tadi mengatakan ya, karena sistem mendaftarnya juga beda sistem nih. Syarat utamanya adalah terdata di tahap pertama ini, terdata di BKN. Nah, maksudnya tadi yang itu tadi Pak Dewan. Jadi untuk kawan-kawan kita yang ASN non ASN yang terdata tadi, itu bisa mendaftar di tahap kedua. Nah, jika slip gajinya tadi itu
bukan untuk salah satu syarat di sana, tetapi ketika itu syarat untuk masuk database PKN. Demikian. Kalau saya simpulkan berarti bisa mereka mendaftar. Bisa hanya Itu ya, jadi saya sampaikan kepada tenaga bakti di tahap kedua mereka bisa. Pertanyaan lagi nih dari tenaga bakti, saya bisa baca pikiran mereka. Tahap 1 tahap kedua sama nggak peluangnya? Nggak sama. Ini yang saya tangkap dari pancaran mata mereka. Sama nggak? Pimpinan sebentar. BKPSDM terkait dengan pendaftaran gelombang kedua ini, ada nggak jaminannya akan dibuka kembali? Jangan kayak perusahaan nanti tukar manajemen, tukar manajer, yang pada akhirnya keluhan saudara kita ini tidak terakomodir, begitu dia. Terima kasih. Misalnya begini, formasinya kan misalnya di instansi tersebut 20 orang. Tahap pertama sudah mendaftar sekitar 30 orang. Apakah tahap kedua juga sama? Kan ini, apakah ada kuota khusus untuk yang tahap kedua ini kan sudah dijelaskan. Itu mungkin silakan Ibu. Maksudnya ini kita biar jelas, jangan ngawang-ngawang kita nih. Jadi ketika mau tahap kedua ini bukan hanya janji untuk ke depan biar orang nggak ribut kan. Jadi betul-betul ini kita tampung. Kalau nggak ada, misalnya gini, oh nggak ada ini kotanya, harus kita usulkan. Ayo kita usulkan gitu. Itu maksud kita. Nggak mau apa, bukan untuk menyudutkan BKPSDM. Kan? Untuk periode pertama, saya kasih contoh, izin Pak Dewan, saya kasih contoh misalnya ada di bidan ahli pertama, itu diminta 10, yang mendaftar 6, berarti masih sisa 4 kuota. Jadi kawan-kawan di periode kedua yang tidak terdaftar di database PKN bisa masuk. Seperti itu. Sedikit Pak. Nah, jadi formasi ini tetap 400 formasi dan tidak merubah formasi. Jadi kawan-kawan dari periode kedua bisa mendaftar jika kuota masih tersedia. Itu saat gelombang kedua dibuka. Iya. Sedikit menambahkan, itu sampel yang diambil oleh Ibu, itu sampelnya apabila formasi itu yang dibuka itu banyak. Contoh misalnya di Sultan Daulat, ini Sultan Daulat, ini di bagian di Kesling, itu di Kesling di formasinya kan itu kan 1 dibuka. Sedangkan orang yang bersangkutan itu, Bu, yang bersangkutan yang bekerja di puskesmas itu tidak terdata di non ASN. Sedangkan yang mendaftar sudah lebih dari 4. Iya. Barang 1 4 orang. Iya. Itu aja logikanya. Bagaimana mungkin bisa tahap kedua? Sedikit saya tambahkan lagi Pak, silakan. Mengenai saya lanjutkan aja ya, mengenai runding juga. Saya kebetulan dari runding, nama saya Sapriyadi. Di situ diminta 1 perawat. 1 perawat tenaga non ASN di situ saja pun perawatnya ada 15 orang. Jadi tenaga non ASN perawat tidak ada terdaftar di BKN. Artinya penerimaan perawat yang ada di puskesmas runding tentunya orang dari PKN lain atau dari rumah sakit. Bagaimana kami yang nanti masuk sesi 2, yang 15 orang tadi yang menunggu di BKN runding tadi, sementara yang 1 aja udah diisi sama orang luar. Betul kawan-kawan kan? Betul. Itu permasalahannya sekarang. Masalahnya tahap 2 ini nggak ada harapan kamu lagi Pak Ketua. Tahap 1 mau diisi orang luar maksudnya gimana? Iya. Tahap 1 bisa dari PKM Sultan Daulat, bisa dari rumah sakit, bisa dari PKM yang lain. Masih didata PKM bisa atas nama kabupaten kota. Jadi kami yang dari puskesmas yang 14 orang tadi yang telah terdapat di data ASN, kami jadi penonton di situ Pak Ketua. Nah, bagaimana nasib kami? Saya Pak 12 tahun saya mengabdi. Saya SKM epidemiologi Pak. Jurusan saya nggak pernah juga dibuka karena mungkin ya ini baru dibuka di rumah sakit 1. Kalau saya nggak di situ nanti masuk. Tapi kebetulan saya tidak terdata di data ASN. Nah, bagaimana saya masuk Pak? Saya sudah 12 tahun mengabdi. Sampai sekarang saya belum saya pernah mendapatkan honor, maksudnya karena kami dari jasa pelayanan tidak ada honor ya kok Pak ya. Nah, kami memang udah sepakat kemarin waktu pertama dikasih Bukades boleh kalian masuk kerja tapi nggak pakai gaji karena kami masih
anak lajang Bu Kadis, maklum ya, nggak masalah nggak bergaji. Tapi kalau udah mempunyai anggota keluarga, kayaknya kalau nggak bergaji nggak mungkin lah Bu Kadis. Nah, hanya jagaan kami pun kalau kami runding S1 700 Bu. Itu pun kalau kami masuk setiap hari. Kalau kami nggak masuk Bu, ya kami dapat 300. 300 per bulan gimana Pak Ketua? Sanggup nggak kami sebagai para keluarga 300? Ah, itu. Baik, terima kasih Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertama saya mau sampaikan Pak. Saya sampaikan di sini, perlu saya sampaikan secara jelas dan terang bahwa perubahan peraturan perekrutan ini memang mengacaukan seluruh daerah gitu. Yang seperti sampaikan Bu Kadinkes tadi, dulu datanya itu data apa namanya Bu? BK Sistemka. Kalau pendidikan itu Dapodik. Hari ini kan ketika dibuka akhirnya yang diambil data BKN. Ya kan? Ini kan kita mau saya sampaikan. Kalau saya yang kapasitasnya sebagai DPRD tingkat 2 ini kan hanya mendengarkan langsung dari Bapak Ibu. Ini kan perlu kita memang beraudiensi langsung ke DPR RI. Apakah itu baliknya langsung? Ini kan yang harus dikawal. Tapi kan ini tidak terjadi sebelum perpres ini. Maunya kalau ini kita ketahui, makanya ini kan serba salah nih. Kami ini maju mundur kena seakan kami ini tidak peduli atau tidak memahami. Sehingga hari ini, ya mohon maaf saya sampaikan, P3K ini memang menjadi salah satu sumber permasalahan karena konsepnya belum terlalu matang, belum sempurna. Bahkan dulu P3K itu masih tumpang tindih, ya gaji ini daerah atau pusat. Sampai ke situ kemarin P3K ini. Makanya hari ini ya terkait dengan yang tadi disampaikan, bahwa ini kan cerita peluang ini. Kita tinggal di runding, kerja di puskesmas runding, ya. Tapi formasi yang dibuka di situ kebetulan cuma 1. Sementara bisa juga ikut orang Sultan Daulat, orang Simpang Kiri, Penanggalan atau Longkip. Tapi kan ini sebaliknya juga. Orang Kuning kan bisa ikut juga nanti di puskesmas Sultan Daulat. Intinya peluang itu sama Pak, kalau itu. Peluangnya masih sama. Karena gini, nggak bisa juga kita bilang Pak 15 tenaga kontrak di sana, 15 yang kita buka. Iya betul. Tetapkan kita berdasarkan kemampuan dan kebutuhan daripada puskesmas tersebut. Ini yang harus kita garis bawahi. Kita setuju itu Pak ya, terkait itu. Nah, makanya ini terkait dengan gelombang kedua tadi kita kembali back to the topic ya, kita balik ke gelombang kedua karena ini juga masih 2 toksar. Bagaimana nih peluang untuk di gelombang kedua? Ini yang menjadi harus kita minta masukan daripada BKPSDM terkait dengan gelombang kedua tadi. Apakah bisa nanti ketika gelombang 1 tidak memenuhi pendaftarnya, ya kan? Tapi kan kita juga bisa lihat nih Pak. Ketika kita buka pendaftaran ini kan, oh udah penuh di gelombang 1. Tambah lagi tadi nggak ada passing grade, yang dalam artian siapapun tes lulus. Ini seksi kali nih Pak. Jadi kami pun banyak kali dah dikiranya kami ini udah dewa kali kan. Kami masukkanlah Pak Ketua P3K karena wajibnya lulus ini katanya. Kadang-kadang kami bersyukur juga kalau ada CAT itu kan. Jadi kita pun bermain di sistem, nggak ada transparan kita Pak. Nggak ada istilahnya kita menitipkan ini itu. Karena kita sama-sama semua di sini punya. Kalau semuanya diikuti selesai, hancur lebur itu. Tapi dengan sistem itulah yang mengatur kita. Nah, jadi mungkin kami minta kepada Kepala BKSDM terkait dari gelombang kedua mungkin lebih diperjelas Pak untuk ininya. Bagaimana sebenarnya? Tapi kalau memang ada upaya kita bisa kita lakukan, silakan. Misalnya, ya udah kita buat aja di gelombang 2 semua biar sama-sama Betul. kerja. Betul. Itu kan masukan. Sistem kan mereka yang memahami teknis Pak. Betul. Jangan saya bilang karena saya latar belakangnya juga berbeda. Mereka yang kerja di sana, nggak bisa kita ini. Tetap kita tanyakan ke mereka Pak. Silakan. Kalau secara sistem Pak Dewan yang sudah terkunci otomatis oleh NIK yang terdata di database BKN. Jadi yang bisa masuk di periode 1 itu ex PHK 2. Pada saat dia masuk, dia oke, bisa. Terus yang terdata di database BKN, pada saat masuk dia bisa. Nah, kawan-kawan kita yang tidak terdata di database BKN pada saat masuk ditolak. Karena data mereka tidak terdata di database BKN, otomatis ditolak. Jadi
jika mungkin yang terdata database BKN untuk tidak mendaftar di periode pertama, pada saat mereka mendaftar periode kedua sama-sama, mereka tidak bisa masuk di periode kedua. Pak Dewan. Iya, karena sistem itu udah mengunci otomatis, dia terhubung oleh data Dukcapil, terhubung oleh data SisDMK. Nah, jadi udah terhubung, makanya kami pun agak pusing sebenarnya ini Ketua, dengan mekanisme yang setiap tahun berganti. Itu jadi bumerang sendiri buat kami. Terus terang ya Pak, Bapak Dewan yang terhormat, bukan kami saja mengalami ini. Di BKPSDM, grup BKPSDM se-Aceh, kami pun udah sakit kepala setiap hari RDP. Kawan-kawan kita kemarin RDP di Aceh Besar, kawan kita kemarin RDP di Aceh Singkil. Kami sebenarnya udah sakit kepala, mekanisme yang dibuat Menpan, BKN, beda-beda setiap tahunnya, Kemenkes, Dapodi, Kemendikbud, kami yang dipusingkan, kami harus mengikuti. Sementara kita harus memuaskan semua keinginan kawan-kawan kita yang ada di sini. Semua serba salah Ketua. Bapak Dewan yang terhormat, kemarin bisa orang luar masuk, salah juga di kita. Ini cuman kita di sini salah juga. Jadi kami di sini juga serba salah. Ini kami sampaikan juga kalau kesah kami. Kami di sini pun Pak Dewan susah juga hati. Terima kasih Bu. Jadi kita duduk di sini biar mengurangi sakit kepalanya Bu. Nah, daripada orang rame-rame di rumah Ibu kan bahaya tuh. Nah, makanya di sini kita buat ada regulasinya Bu, saling curhat, saling apa. Pokoknya Ibu tenang aja, kami di samping Ibu tenang Bu. Mungkin kalau gelombang 1 Pak Rano, tidak mungkin bisa kita bantu kawan-kawan ya. Itu sudah final di gelombang 1 ini. Yang mungkin nanti dia kalau emang udah pintar nggak ada obatnya lagi memangnya. Yang kedua, karena gelombang kedua ini juga kawan-kawan juga sanksi formasi itu tidak ada, ya kan? Bahkan kemungkinan kecil sekali. Kita tutup aja ini gelombang 1 di jurusan itu di apa ini? Jangan dulu kita terima dulu. Jangan ini Pak Asisten. Bisa, betul. Nah, kita tutup nanti dibuka di gelombang kedua. Jadi kawan-kawan ini semua bisa. Ini kalau memang masih ada peluang ini ya. Ini ada peluang. Ini saya juga teringat masa di Aceh Singkil, ya kan? Ketika itu bupatinya, PJ bupatinya membuat kewajiban berKTP asli Aceh Singkil. Rupanya menyalahi aturan. Tapi di akhir permainan mereka buka boleh Aceh Singkil di luar Aceh Singkil. Jadi ini permainan apa ini coba dulu bisa kita mainkan. Ini saya ingat Aceh Singkil pertama dibuka itu wajib berKTP Aceh Singkil sehingga di luar Aceh Singkil tidak bisa mendaftar. Bahkan orang susah merubah KTP-nya dari Singkil. Tapi ketika sehari sebelum tutup dibuka lagi barang itu. Jadi saya mohon ini apakah itu CPNS, P3K, berarti ini ada cara ya. Kalau saya solusi cantik gelombang 1 tidak bisa dibuka untuk kawan-kawan ini karena hal-hal seperti ini, dikunci aja itu di gelombang 1 itu, jangan dibuka formasi kawan-kawan ini yang yang dirunding, yang nakes. Ini mungkin hanya itu solusinya Pak Rano. Jangan dulu diterima di gelombang 1 ini. Yang terdata di PKN nanti nggak bisa ikut Pak. Ya itu dia, makanya ini harus kita pikirkan. Di mana plus minusnya. Ini pertanyaan lagi nih, pertanyaan lagi nih. Berarti di gelombang kedua itu tidak boleh juga PKN yang masih PKN itu. Jadi begini tadi, izin ya sebelum ini kami jelaskan bahwa tadi sudah sampaikan gelombang 1 ini yang berhak ikut adalah data yang terdata di BKN, sehingga yang tidak terdata di BKN tidak boleh ikut. Begitu juga sebaliknya di gelombang kedua tidak bisa ikut di BKN. Ini berbeda, ini besok yang demo orang data BKN. Ini tidak bisa, ini yang kita makanya tadi sempat Ibu Ria langsung curhat. Karena dia udah nggak tahu lagi bagaimana solusinya. Jadi silakan Pak Rasumit. Jadi begini kan. Jadi
pihak rekan-rekan nakes ini pun bersepaham kita, jangan nanti seolah ada antara dusta di antara kita. Ini kan pemahaman dulu sama kita. Nah, saya udah menangkap sedikit ini. Ini ibaratnya pimpinan seperti silon ini, silon partai politik. Jadi beberapa periode yang lalu, penerimaan PPS dan PPK, ada saudara kita yang tidak tahu menahu, tapi dimasuk struktur partai. Ini sistem dulu ya kita bicara. Ini kan yang kita bicarakan ini sistem, supaya rekan-rekan ini sepaham kita dulu semua. Nanti kita cari jalan keluar. Nah, kenapa saya ceritakan di partai politik? Nanti di KPU ada waktunya pembukaan pengeluaran silon itu dari partai politik. Dan tidak setiap hari dibuka sistem ini. Nah, pertanyaan kita, pasti nanti begitu nggak di BKSDM tadi? Kan begitu. Nah, solusinya pada saat itu, di KPU, kita boleh datang langsung ke KPU untuk membuka silon ini. Iya, betul. Untuk mengeluarkan orang tersebut dari partai politik. Menyangkut dengan Pak Ade Tunjuk tadi, yang disampaikan tadi, bisa nggak secara sistem dari sini kita buat, kita tutup pembukaan ini, nanti pada periode kedua ini, semuanya ini tertampung gitu maksudnya kan? Iya. Nah, kita kan dihadapkan dengan sistem ini. Makanya pihak rekan-rekan sini semua, kita sepaham dulu ini, sistem yang lawan kita ini, bukan kita yang di dalam ini. Ini dulu yang kita pahamkan ini, supaya kita cari solusi, bukan berdebat. Yang di dalam ini semua ruangan, yang kita lawan, bukan sama-sama kita, tapi sistem. Itu kan maksudnya kan? Ah, ini ya. Jadi kalau kita udah sepaham ini, kita mohon maaf, pertama pembukaan P3K ini, seluruh kepala daerah, bupati, wali kota se-Indonesia, pusing kepala ini. Yang menentukan rekrutmennya adalah pusat, yang menggaji daerah. Kan begitu dulu. Makanya dulu di Komisi 2 kalau nggak salah di DPR ini pernah DP. Kalau tidak salah saya, jadi ini kita sepaham dulu. Kalau memang bisa seperti itu, kita ambil itu langkah konkretnya. Kapan ke Menpan tadi untuk dibuka ini? Karena bagaimanapun semakin lebar diskusi ini tidak ada ujung. Nah, makanya kita sepakat dulu ini. Yang kita di dalam ini semuanya yang kita hadapi ini adalah mencari solusi sistem kita lawan. Bukan kemauan BKPSDM, bukan kemauan si A dan si B. Jadi sistem ini. Nah, maksud saya, kalaupun ada solusi itu, sama-sama pun kita membuka sistem itu, ya kita buka sama-sama. Supaya ada solusi. Karena bagaimanapun, Bu Dirut ini pasti mau banyak dia karyawannya dia di RSUD ini. Begitu. Nah, terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur Allah Subhanahu wa taala bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kami hormati pimpinan DPR, anggota DPR, pengawas KPK yang hadir serta rekan-rekan tenaga nakes yang hadir. Kembali berjumpa dengan Pak Rasumi di DPR ini dan ada DPR yang baru. Permasalahan nakes ini ada suatu kegembiraan bagi saya ya, karena ketua DPR ini orang kesehatan, Pak Rasumin itu orang kesehatan, Pak Asrullah orang kesehatan, saya juga orang kesehatan. Mudah-mudahan ada pencerahan terhadap tenaga kesehatan dan derajat kesehatan Kota Sumsawang ke depan. Permasalahan ini tidak terlepas dari manajemen sumber daya manusia kesehatan. Jadi semua pelayanan kesehatan, baik swasta maupun pemerintah, dia punya standar tenaga. Puskesmas juga begitu. Ada puskesmas rawat jalan, standar tenaganya jelas. Rawat inap, jelas. Rumah sakit tipe D, jelas. Rumah sakit tipe C yang kita punya, jelas. Ditambah lagi sekarang diberi peluang kepada swasta untuk buka praktek, untuk membuat rumah sakit, untuk membuat klinik. Bahkan mungkin ada kebijakan ke depan dari Kemenkes. Kalau sekarang kan Puskesdes yang hanya diisi oleh satu bidang, satu puskesdas. Ke depan seingat saya ada kemarin dari Kemenkes datang, stunting, itu kemungkinan ke depan puskesdas itu menjadi pustu.
yang dimana setiap desa jadi pustu. Tenaganya juga bukan hanya bidan di situ, akan diisi oleh perawat dan tenaga kesehatan lain. Itu mungkin nanti di sana. Ini mungkin menjadi gambaran kepada kita semua dan khususnya pimpinan kesehatan, baik direktur rumah sakit maupun kepala dinas kesehatan. Seperti apa yang ditawarkan oleh lembaga DPR tadi, kita sebelum melakukan komunikasi dengan Dirjen Ketenagakerjaan Kesehatan tentu punya data itu. Nanti kita berangkat ke sana juga nggak ada hasil itu. Terus baru ke DPR. Jadi mungkin dipersiapkanlah itu. Oh ini puskesmas di Siu Salam itu sekian banyak. Ini yang dibutuhkan. Ini kondisi yang ada. Nah, terus begitu juga rumah sakit. Karena nggak usah lari dari itu ya. Nah, standar tenaga yang dirumuskan oleh Kemenkes itu, itulah yang bisa akan memperbaiki pelayanan kesehatan secara kedaruratan. Tambah nanti sarana prasarananya dan sebagainya. Jadi apa yang kita hari ini hadapi berbeda mungkin sebelumnya. Sekarang pendidikan tenaga kesehatan setiap tahunnya yang lulus tidak berbanding lurus dengan yang diterima. Di Sumsel sudah ada sekolah bidan, di Singkil sudah ada akper. Di masa kami dulu 1990-an dan 3 selesainya itu akper di Aceh cuma 1 seluruh Aceh. Nah itulah yang terjadi ini. Sehingga mungkin peluang kerja, kenapa Pak Hasbullah mau jadi anggota dewan, dia nggak tahu. Kenapa Pak Ade jadi ketua DPR, kenapa Pak Rasudin juga Pak Ade, itu situasi. Jadi persaingan ke depan itu harus kita sadari rekan-rekan yang tenaga kesehatan. Ketua KIP Sumsel itu SKM, nggak tahu. Nah, jadi bukan berarti dan berartikan, namun demikian manajemen ke depannya ini mungkin harus kita pikirkan bersama. Apalagi DPR sudah membuat ruang yang sebesar-besarnya. Jadi BKSDM juga nggak bisa bekerja secara teknis kalau tanpa data dari Dinkes, tanpa data dari rumah sakit. Anjak itu tidak akan berjalan itu. Nah, terus sekarang ada lagi beberapa klinik sekarang swasta. Nah, yang anehnya saya mendengar gaji di klinik itu lebih besar daripada di instansi pemerintah. Nah, itu jadi dan teratur gajinya. Jelas rasa. Kenapa? Di klinik itu juga dibayar oleh BPJS. Nah, ini aneh ini. Di klinik itu dibayar oleh BPJS. Jadi untuk ke depan, kenapa Bu Dewi ya, kenapa rumah sakit ini dijadikan blood di mana-mana, ke depan diharapkan rumah sakit mandiri ya. Contoh sekarang, Jenderal Bidin Jadi pakai sebelum solusi kita tentang kawan-kawan tenaga nakes bakti ini apa yang kita cari? Karena gini, saya melihat dari tadi kita normatif semua ini. Kalau ketua bilang tadi regulasi ini buat kita kacau semua, regulasi itu udah benar, nggak buat kekacauan. Tetapi kita kesiapan kita untuk menghadapi regulasi itu nggak ada. Selama ini BKPSDM berjalan sendiri, tidak membuka ruang lintas sektor untuk menyelesaikan ini. Jadi pendataan ini, database ini sebetulnya menjadi ketidakadilan bagi anak negeri Sarakata. Kalau memang tidak siap, itu akan didata. BKPSDM mau diapresiasi dengan kerja yang mendata hari ini. Tetapi pendata mereka merugikan banyak orang. Dasar mereka lah PKM hari melakukan data itu. Sehingga banyak yang tinggal. Kalau ampera gaji, menambil kepala puskesmas pun bisa buat ampera gaji nih. Tapi selama ini kemana BKPSDM? Apakah dia mengajak kita duduk bersama? Tidak pernah. Kenapa? Karena dia tidak pernah memikirkan tentang siapa ini. Itu tentang jawabnya saja dengarnya. Selesai. Ini yang persoalan. Kalau normatif, terus habis itu, orang-orang yang energik punya pemikiran yang untuk membangun negeri ini yang bekerja. Kalau hanya mengikuti regulasi, anak saya bisa bekerja. Hanya mengikuti regulasi. Itu yang baku, jangan kaku. Kita
semua normatif bisa saja semua kita berpandangan ini aturan ini aturan ini. Ini sudah jelas. Tapi bagaimana nasib kawan-kawan ini? Ini saudara-saudara kita, anak kita. Kalau saya tutup saja penerimaan ini. Dan dia mau kemudian semua anak negeri saya kata. Untuk apa? Kita bercerita hari ini boleh tertawa tersenyum, tapi banyak mereka pulang nangis. 15 tahun mengabdi untuk negeri kita, 17 tahun menggendong anak tumbuh anak hari ini, setiap hari dengan gaji Rp300.000 per bulan. Kapan kesempatan mereka ada? Bapak boleh tersenyum, Pak. Ada keperluan komunikasi selama ini seperti ini tidak? Dalam pendataan, baikin saja mendatang untuk data pemilih TPT saja membuka ruang untuk semua orang bisa agar dapat data yang valid dan tidak ada yang dirugikan. Tapi hari ini tidak seperti itu dilakukan. Kenapa hari ini baru kita membuka ini setelah berjalan? Kita semua selalu berjumpa. Hari ini mereka ini datang dengan tangisan mereka, tapi mereka tidak menunjukkan itu. Kapan harapan mereka ini bisa kita tanggung? Saya bilang dengan hormat, ini bukan persoalan nakes saja. Maka saya bilang, buka semua riwayat usulan data PSPKM yang usut oleh PSDM itu. Siapa saja orangnya? Karena yakin kami kalau memang tadi Bapak bilang adil Bapak, ya jelas dia berhenti sudah bekerja. Tetapi banyak orang ini tidak pernah berhenti bekerja, tetap mengabdi walau tidak mendapatkan upah dan SK honor dari pemerintah Kota Sumsala. Kita hari ini bicara tentang kepentingan orang banyak. Kalau bicara tentang aturan, boleh kita bicara itu. Tapi hari ini apa solusi kita? Saya tidak ada menjelaskan solusi apa. Yang intinya hari ini, mereka dirugikan dengan data pendataan BKPSDM yang tidak mengikut sertakan mereka dengan alasan regulasi. Karena regulasi itu bisa kita selesaikan kalau kita duduk bersama dengan pemerintah. Hari ini, pemerintah Kota Suram juga terlibat. Kehadiran mereka juga. Kenapa anak buah tidak bisa bekerja dengan baik? Kita berputar di situ saja dari tadi. Ya, saya rasa Pak Edi. Intinya Pak Ketua, apa yang bisa kita lakukan? Bisa siapa Pak Ketua? Saya yakin kekuatan maklumat wakil rakyat bisa memutuskan ini. Ya. Eksekutif di bawah pengawasan legislatif tentukan sikap keberpihakan dan wakil rakyat untuk rakyatnya. Jangan senyum untuk mereka yang duduk hari ini yang nyaman dengan jabatan dan gaji sementara yang menangis pada kebijakannya. Ya, baik Pak Edi. Pertama-tama saya klarifikasi. Apa yang menjadi keinginan Pak Edi itu juga menjadi keinginan kita bersama. Jadi tidak ada yang di sini ingin tenaga-tenaga kesehatan itu tidak bisa mengikuti peluang masuk sebagai P3K. Jadi ini perlu diluruskan gitu. Hari ini kan kita berjalannya dibuka RDP ini kan kita juga ingin mencari solusi yang konkret. Karena mereka gagal Pak Ketua. Ya, kalau kita, mereka diterdata semua nggak kita duduk di sini. Kemana mereka selama ini? Untuk menilai itu. Jadi izin pimpinan, saya pikir tibalah saatnya kita memutuskan sebenarnya, ya kan? Nah udah hampir 3 jam ya. Saya pikir demi menampung kawan-kawan yang 15 tahun ini yang bekerja 17 tahun, tutup itu gelombang pertama. Yang terdata itu kan baru kerja itu. Ini harus kita katakan ini. Kenapa kita tutup ini yang gelombang 1 demi menampung yang puluhan tahun sudah bekerja semenjak tempo ini aja. Ini kita harus ambil tanggung jawab sebenarnya nih Pak Asisten. Nanti kalau orang yang masuk BKN itu menuntut, ya ini jawaban kita. Kita mendahulukan orang yang sudah lama bekerja. Karena tidak ada solusi lain Pak Asisten dengan PKSDM. Kalau memang ini bisa kita ambil keputusan, saya pikir itu aja. Kenapa kita dahulukan mereka? Kita juga punya kelalaian. Kenapa tidak didampingi kawan-kawan ini yang 15 tahun biar bisa masuk dalam BKN ya? Jadi saya pikir demi menampung kawan-kawan saudara-saudara kita yang 15 tahun tanpa honor mereka bekerja, tapi tetap merawat kita semua di sini,
Gelombang pertama ini saya minta ditutup saja, masuk ke gelombang kedua. Terima kasih. Jadi mungkin tadi, saya rasa perlu kita dengar jawaban dari BKPSDM. Pertama, saya sampaikan di sini tidak perlulah kita saling menyalahkan dan lain-lain, karena kalau hari ini Pak Rano kita anggap tidak becus dalam menjalankan kinerjanya, pasti ada evaluasi dari pimpinan, ya dalam hal ini PJ Wali Kota melalui asisten dan sekda. Kita pun dari DPR hari ini merekomendasikannya juga bisa melalui pandangan praksi ke depan. Ya, jadi saya rasa terkait dengan kesalahan ini kalau kita tarik lagi ke belakang nggak selesai kita Pak. Ya, jadi mohon izin Pak Edi, ya kita tidak usah ulas balik urusan-urusan belakang. Kita mau fokus di solusi. Kita mau fokus di solusi. Bisa tidak yang kita sampaikan tadi? Apakah kita bersurat dengan BKN? Ya kita hadir dengan seluruh dokumen yang kita punya untuk meluluskan sehingga mereka ini bisa ikut di tahap 1 atau sebaliknya bisa ikut semua di tahap kedua dengan peluang yang sama. Itu yang solusinya. Kira-kira bisa tidak? Jawab itu aja. Kalau misalnya bisa, kita lakukan. Oh, kita tidak tahu, kita upayakan. Oh, kalau nggak bisa, kita cari solusi yang lain. Kan ini Pak, kalau kita cuma mohon maaf, saya bilang, kita nggak tahu nih nanti yang terdata di BKN, mereka dengar statement Pak Ardianto juga menjadi masalah, ya kan? Masalah yang baru nanti Pak, ya kan? Rupanya di data BKN tadi ada juga yang udah 15 tahun. Kan kita nggak bisa pastikan ini hanya orang-orang 1 tahun, 2 tahun yang terdata di BKN. Yang BKN itu banyak anak baru itu Pak. Ya itulah, ini kan nggak kita tahu datanya nih Pak. Tapi Ya kan? rata-rata tenaga rumah sakit Pak itu Pak. Dokter Nino itu buka. Makanya saya minta tadi BKPSDM atau dari dinas yang lain buka riwayat itu semua secara gamblang biar tidak ada disalah-salahkan oleh siapapun. Persoalannya kalau kita ini real, nggak ada yang komplain ini. Negara kita ini kacau, kena salah bagi aja itu. Kalau sama-samanya nggak ada itu ribut itu. Itu aja pendapat kami. Terima kasih. Sama sih. Jadi langsung saja mungkin Pak Kepala BKPSDM memberikan pendapat. Silakan. Baik, terima kasih. Ini suara yang agak keras dari Bang Yara luar biasa nih. Kami tampung dengan nada yang baik. Bang Nada. Tadi dari awal kita sepakat untuk bercerita cari solusi, tapi udah 2 kali cara-cara keras nih, nggak apa-apa, Lampung. Kami sudah buka tadi, kita mau cari solusi terkait masalah ini, karena ini adalah kebijakan pusat. Tentunya keputusan terkait masalahnya adalah di pusat. Tadi di awal saya sudah sampaikan kepada kita, memang kita mau mengambil, kami siap. Ambil keputusan apa bentuknya pun kita siap. Kita surati bersama Kemenpan, kita siap. Kita bubuhi tanda tangan untuk menguatkan surat kita itu, kita siap. Tapi jika kami ingatkan bahwa proses ini sedang berjalan, mudah-mudahan ini tidak menjadi penambah masalah lagi bagi kawan-kawan kita yang sudah terdata di BKN, yang sudah lagi proses berjalan. Ada yang catatan kami ada THK 2, itu sudah mulai dari Aceh Singkil ada, mereka honor di sini, Dinas Perhubungan, ada beberapa lain di dinas lain juga. Kalau memang sistem di sana sudah kita jelaskan tadi, kami hanya menjalankan, dikasih tahu bahwa untuk tahap pertama khusus yang terdata di BKN, tahap kedua yang tidak terdata di BKN. Kalau memang ini diputuskan, kita semua mengatakan diputuskan, ya kami mau bilang apa, tidak masalah. Ya, saya kira ini kan konsekuensi kita bersama, ya kan? Nanti kita surati bersama-sama. Tapi kita harus, karena ini konsekuensi bersama, bersama kita harus sama-sama menghadapi ini. Ya, tapi kami di sini karena teknis, kami berbicara dengan teknis soal kebijakan apapun itu, karena dari awal juga sampai adanya ini formasi ini, kami berjibaku juga ke sana mengambil ini.
Ya, itu perlu juga. Makanya dari awal tadi kami ingatkan tadi itu. Ya. Baik, makasih. Itu saja mungkin dari kami. Kami siap terkait masalah apapun yang menjadi mendukung jika ini bisa merubah keputusan kebijakan dari Menpan dan BKN. Kami akan siap ikuti kebijakan daripada pimpinan terbaik dari legislatif maupun nanti yang akan diperintahkan pimpinan eksekutif pada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, saya tambahkan. Ya, sebelum kita mengambil kebijakan itu, langsung saja. Memang kemarin waktu di kantor wali kota Depok kan saya sampaikan juga bahwa ada kebijakan pemerintah daerah di tahun 2022 ya, atau 2022 bukan berhenti mereka, tapi dirumahkan. Nah, beda itu. Orang minta berhenti dengan dirumahkan kebijakan pemerintah daerah itu. Itu perlu dipikirkan. Mungkin secara teknis mungkin saya akan mempertanyakan itu. Kemudian masalah menerima honor dari APBK atau APBN. Tapi yang tidak bisa masuk ini kan dari yang menerima Jaspol ya. Jaspol itu juga dari anggaran pemerintah itu. Yang dititik ke BPJS. Itu mungkin perlu dipertanyakan juga. Nanti secara teknis untuk rekan-rekan yang boleh. Saya pun kan kebetulan baru masuk ini. Saya nggak ikut ini. Dan yang membidangi ini sebenarnya Sri 3, tapi di bawah saya mengkoordinir kesehatan pendidikan. Itu mungkin tambahan dari saya. Jadi terhadap keputusan kita memang terhadap rasa tidak keadilan itu harus ditinjau dulu sedetail mungkin. Kenapa yang sudah 13 tahun, 15 tahun tidak bisa masuk database? Itu yang mungkin harus dijelaskan. Kan gitu ya? Iya, betul. Nah, karena yang di database itu, kemarin yang disampaikan itu yang di perhubungan, itu udah lama juga. Kita putuskan nanti maksud saya Pak Dodo, sebelum kita putuskan ini harus ada pertimbangan yang matang. Ini peluang sudah ada bagi rekan-rekan yang memang rasa keadilannya sudah terpenuhi, kita berhentikan dengan kebijakan jadi masalah juga. Tapi kalau memang ada seperti kata Pak Edi tadi, diskriminatif terhadap penerimaan database itu mungkin perlu kita teliti bersama. Ada yang tadi mengeluh nangis di belakang itu ya, sampai 14 tahun nggak masuk Pak katanya. Ada yang baru masa saya juga nggak setuju juga seperti itu. Nah, ini ruang ini mungkin harus kita pikirkan bersama. Saya rasa itu saya tambahan dari saya. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih. Pertama-tama saya mau sampaikan tidak mungkin kita batalkan seleksi kebijakan, akan menimbulkan kegaduhan yang baru. Tapi bukan berarti kami memejamkan mata kami atau menutup mata kami untuk tenaga yang hadir. Jadi solusi dari saya rasa ini ya, ini hemat saya, ya, coba kita usulkan kembali, ya, mereka ini untuk bisa masuk di gelombang pertama. Ya, itu aja betul. Sehingga peluangnya sama. Nah, jadi sistem tadi yang kita minta untuk membuka mereka yang ini, karena memang pada saat pendataan data BKN 2002 mereka tidak memenuhi syarat karena ada permasalahan gaji. Itu aja yang saya rasa kita lakukan. Sehingga ada upaya kita betul-betul terkait dengan proyek ini. Jadi kan adil. Yang pertama yang data BKN juga tidak terusik, mereka juga bisa dilakukan. Tapi betul-betul kita apa? Kita siap dari DPR untuk menandatangani surat tersebut. Bahkan nanti kalau ada akan dibentuk pada saat ini kita sama-sama ke Menpan RB untuk menyampaikan ini. Dan ini Menpan RB terbuka. Hari ini Menpan RB secara terbuka membuka layanan konsultasi, baik secara online maupun Zoom meeting ya. Sehingga bisa kita lakukan sama-sama. Nanti saya minta perwakilan dari tenaga kesehatan juga hadir yang bisa menyampaikan aspirasi juga. Ya, jadi itu yang kita lakukan sehingga permasalahan ini sebelum dimulai tahapan ini berlanjut sampai penutupan pendaftaran, Pak. Karena ini kan nasional, nggak mungkin kita tunda-tunda. Makanya segera secepat mungkin ini dilakukan di konsep suratnya melalui BKPSDM, nanti kita bersurat. Ya, saya rasa itulah hasil konkretnya. Saya rasa tambahan sebagai pimpinan, ya, tambahan.
Jadi supaya mengkerucut kita ini semua Bapak Ibu yang terhormat, yang pertama adalah sistem. Sistem tadi kan memang tidak bisa kita otak-atik itu. Jadi biar ringkas, apa yang disampaikan oleh saudara Edi Bago tadi terkait dengan pembukaan riwayat terkait dengan BKN tadi, diinikan aja supaya saudara kita ini yang datang ke kantor yang terhormat ini supaya merasa terakomodir pimpinan. Apa jawabannya? Kalau misalkan ini dibatalkan, itu dibatalkan, ya sama dengan disampaikan oleh Pak Rasumin tadi, Pak Pimpinan, ya kan, kita memang terganjal di sistem. Nah, sistem itu nggak bisa diotak-atik. Saya belum mengerti nih masalah riwayat BKN ini maksudnya apa? Maksudnya yang mau dibuka ini data kenapa formasi sekian gitu? Bukan pimpinan, artinya yang disampaikan oleh saudara Edi tadi, usulan formasi itu yang dibuka oleh BKN PSDM. Database BKN itu bagaimana ininya ya? Iya. Awalnya gini, biar kita karena gini Pak Ketua, Pak Sapriyadi ini terdaftar di 2022 termasuk namanya di BKPSDM. Tiba-tiba hilang. Tiba-tiba di BKN hilang. Dicek nggak ada. Ini yang perlu Nanti itu proses pendataan di BKN ya. Data BKN ini yang mungkin sedikit nanti dijelaskan ya, Bu ya. Tapi saya lihat kita ambil poinnya ya. Setuju kita ya, kita ambil poin pertama tadi, kita usulkan untuk Buka kembali. bukan kembali. Pertama untuk P3 pembukaan P3K ini, orang yang tidak terdaftar di BKN itu kita usulkan untuk bisa mendaftar di gelombang 1 agar peluang mereka sama dengan yang terdaftar. Betul. Kalau bisa, ada peluang memang kita bisa menyampaikan tunda ini. Kalau stop mungkin terlalu sekali ekstrim. Tapi kalau bisa peluang ini ditunda dulu untuk membuka peluang kawan-kawan kita ini bisa terdaftar, kenapa tidak? Kan itu. Artinya sama-sama bisa dari tersurat mengatakan dari lembaga eksekutif legislatif mengusulkan kalau bisa kami sebagai rakyat berangkatlah pejabat-pejabat negeri ini ke sana. Gak apa-apa, selamatkan anak negeri saya kami. Demikian. Ya baik. Ini makanya kita kan harus bergerak ini terukur, terencana ya, agar hasilnya juga bisa kita dapatkan. Ya, kita mau bicara tunda tapi jadwal juga secara nasional ya Pak ya. Makanya secepatnya nih, kalau bisa besok konsep surat malam ini disiapkan oleh BKPSDM. Kalau perlu dibubuhi tanda tangan PJ Wali Kota dan juga seluruh anggota DPR 20 yang hadir. Ditambah nanti saya minta tanda tangan dari tenaga nakes semuanya. Biar menjadi bukti otentik kuat bagi kita, foto kita saat rapat ini untuk kita lakukan audiensi dengan Menpan RP. Kalau memang Pak Rano kan juga ada hubungan di sana ya, pasti ada LO yang bisa kita hubungi di sana. Kita mau audiensi terkait ini, biar nanti hasilnya karena ini menjadi kepentingan dan kebijakan di pusat, ini mereka nanti yang memberikan jawaban ke kita. Kasian juga kita ini saling menyalahkan antara BKPSDM dan ini. Itu dulu yang pertama ya Pak. Jadi sama-sama kita surati. Nanti saya mohon izin seluruh anggota dewan yang untuk ikut menandatangani ya, baik yang hadir hari ini maupun kita minta nanti yang tak hadir ya, biar menjadi satu kekuatan penuh untuk kita. Targetnya adalah kawan-kawan yang tidak terdaftar di BKN ini bisa mengikuti di gelombang pertama, sehingga peluangnya sama. Karena saya lihat itu sebenarnya permasalahannya. Ya, bisa memang mereka ikut gelombang kedua, tapi peluangnya udah tidak sama lagi. Apalagi ya kita kalau mau bicara dakwa-dakwi kami 15 tahun, ini 1 tahun ini nggak selesai kita. Ini nggak selesai karena memang bukan kita regulatornya. Kalau saya regulatornya diprioritaskan dapat nilai kalau ini ya 15 tahun ke atas. Kalau kita yang buat, masalahnya kan hari ini bukan kita yang sampaikan. Makanya ini kita coba upaya itu, mohon itu mungkin satu poin keputusan kita. Kemudian untuk sebelum kita tutup ini, agar puas juga dari tadi mereka menanyakan bagaimana sih mekanisme data BKN ini untuk terdata, kenapa bisa begitu terdata di kesehatan tapi nggak terdata di BKN, kenapa nggak sinkron, itu mungkin ya. Kami persilakan Bu, singkat. Pada saat pengusulan untuk pendataan non-ASN, dinas mengusulkan nama-nama
yang untuk didatang. Nah, terus kami melanjutkan usulan nama itu ke sistem tanpa terkecuali apa yang diusulkan oleh dinas. Itu proses pendataannya. Terus muncullah hasil prafinalisasi yang kawan-kawan lihat ada namanya. Pada saat finalisasi semua diseleksi oleh sistem sehingga yang dapat dari jasa pelayanan semua hilang. Jadi tinggallah yang memang dapat gaji dari DAU APBD. Mungkin hanya itu saja. Itu sistemnya ya. Sistemnya. Dan masing-masing ketua izin, masing-masing mereka juga membuat akun, mengisi riwayatnya, mereka upload SK-nya, mereka upload sendiri. Jadi makanya saya bilang semua itu udah dikoreksi oleh sistem sendiri, ketua. Baik, Bang, siapa yang dari runding? Sapriadi, Pak. Abang ikut mendaftar? Ikut mendaftar, Pak. Tapi memang terhapus oleh sistem? Iya. Begitu prafinalisasi, nama saya keluar. Ada kami sekitar 16 orang dari runding. Pas begitu finalisasi, masuk link dari BKN. Tolong cek nama Anda,